Pas cowok ini sadar, dia sama sekali tidak tahu ada di mana, tapi semenit kemudian dia langsung paham, dia ada di tengah arena budak. Lawannya adalah seorang psikopat berotot bernama Butcher, dan penonton benar-benar menggila melihat gladiator haus darah ini. Tanpa buang waktu, Butcher langsung mendekat dengan palu raksasanya dan mengayunkannya sekuat tenaga. Seluruh arena langsung bersorak gembira, merasa pertarungan ini sudah selesai dalam sekejap saja. Namun saat debu menipis, Butcher dibuat melotot tidak percaya. Karakter utama kita berdiri santai di atas palunya, tanpa luka sedikit pun, dan dia sudah mulai mengalirkan energi sihir ke pedangnya. Dalam sekejap, sebelum Butcher sempat menghindar, Colin melesat secepat kilat dan langsung menebasnya. Tubuh tak bernyawa itu roboh seketika. Sekarang seluruh arena meneriakkan namanya, kecuali para bangsawan kaya yang mendadak bangkrut karena menjagokan si raksasa. Nah, kalian pasti penasaran kan, siapa sebenarnya cowok jenius ini sampai bisa berakhir di tempat kotor seperti ini? Cerita beralih ketika iblis kejam menyudutkan umat manusia ke benteng pertahanan terakhir di kota air, lalu membantai mereka tanpa sisa. Colin Hall berdiri sebagai manusia terakhir yang hidup, dan dia pun sudah berada di batas kemampuannya sekarang. Dia sudah berjuang keras melawan para monster ini sebagai pendekar pedang terkuat dalam sejarah, tapi sayangnya kekuatan itu pun tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Iblis di depannya tertawa jahat. Dia mengejek Colin yang masih nekat bertarung sendirian, padahal dia manusia terakhir. Namun iblis itu juga menghargai kegigihannya dengan cara yang aneh, lalu memberi hadiah berupa kebebasan untuk memilih cara kematiannya sendiri. Saat Colin yang kelelahan melihat seluruh perjuangannya sia-sia, ingatannya mendadak melayang kembali ke masa ketika semua mimpi buruk ini dimulai. Sudah 1 tahun berlalu sejak kawanan iblis mendadak menyerbu dunia ini, tanpa peringatan apapun, karena manusia terlalu lemah. Para monster itu dengan gampang merebut satu demi satu kota penting hingga akhirnya mereka berhasil menembus jantung ibu kota. Sia-sia belaka, para prajurit mencoba melawan sekuat tenaga, tapi rakyat jelata tanpa sihir mana mungkin bisa menang melawan monster magis. Sebenarnya sihir memang ada di dunia ini, tapi masalahnya kekuatan hebat tersebut hanya boleh dipelajari dan dimiliki oleh kaum bangsawan saja. Para bangsawan sombong ini selalu merasa diri mereka adalah pahlawan penyelamat. Padahal sihir sampah hasil latihan malas mereka bahkan tidak bisa mengalahkan iblis kasta rendah. Colin teringat pada buku sihir terlarang yang pernah dia temukan. Buku ajaib yang mengizinkan siapa saja memakai sihir tanpa peduli kasta. Sayangnya dia sangat menyesal karena terlambat mendapatkannya. Andai saja buku itu ada lebih cepat, semuanya pasti berubah. Kembali ke masa sekarang, si monster bertanya lagi ya, apakah dia sudah memilih cara untuk mati? Iblis itu bahkan dengan santai menawarkan pilihan kejam seperti memotong kaki tangannya atau membakarnya sampai menjadi abu. Colin tentu saja menolak menyerap meski situasinya tanpa harapan dan menyuruh si monster diam. Dia langsung maju menerjang demi serangan terakhir yang nekat. Tapi sang iblis menangkisnya dengan mudah seolah itu bukan apa-apa. Satu tusukan cepat. Colin menyeimbangkan badannya lagi, lalu mengarahkan pedang ke jantung si monster secara presisi. Sayangnya iblis itu berhasil menghindar tepat waktu sambil mengejek bahwa ilmu pedang biasa tidak akan berguna melawannya. Namun tepat saat dia ingin melanjutkan hinaannya, si monster sadar kalau Colin secara mengejutkan telah berhasil melukainya dan merobek kulitnya. Colin tersenyum tipis dan mengakui kalau ilmu pedang biasa memang tidak akan mempan di sini. Ternyata senjata di tangannya bukanlah pedang biasa, melainkan senjata terkutuk yang memakan umur penggunanya demi mendapatkan kekuatan besar. Setelah membongkar rahasia itu, sang pahlawan kembali melompat maju dan menerjang musuh di depannya tanpa rasa takut, tanpa gentar. Dia benar-benar sanggup mengimbangi gerakan iblis itu, saling beradu tebasan sengit tanpa mau mundur selangkah pun. Duel sengit terus berlanjut, sampai akhirnya Colin melihat celah kecil yang dia tunggu, dan dengan satu gerakan cepat, dia sukses menebas tangan si iblis. Kejadian itu langsung memicu amarah besar sang monster, hingga dengan nekat dia menangkap pedang terkutuk itu menggunakan tangan kosongnya. Sambil menyeringai, iblis itu berkata kalau jalannya pertempuran mungkin akan berbeda jika Colin memakai teknik rahasia itu sebagai serangan kejutan sejak awal. Lalu mengajaknya sial, karena membuang peluang emas itu, seraya menghancurkan pedang tersebut, kemudian menyemburkan sihir api dahsyat yang langsung mementalkan tubuh Colin menjauh. Colin tersungkur di tanah, sambil menahan rasa sakit luar biasa,
Menyadari kalau trik pamungkasnya pun masih gagal menumbangkan monster itu, dalam sekejap sang iblis sudah mendekat lalu mencengkeram kerah bajunya dengan mudah sekali. Monster itu tertawa keras mengejek si pecundang yang cuma bisa menebas satu tangannya, tapi harus kehilangan nyawa sebagai gantinya. Di ambang kematiannya, Colin berbisik meminta maaf kepada teman-temannya karena gagal menepati janji mereka. Tepat saat iblis itu menyerang lagi hingga tubuhnya bersimbah darah. Tetesan cairan merah tersebut mengenai buku sihir terlarang milik Colin, dan entah bagaimana pusaka kuno itu mendadak aktif. Ajaibnya sang jagoan terbangun dalam kondisi hidup kembali dan langsung celingukan kebingungan memikirkan di mana dia berada sekarang. Di saat itulah terdengar suara misterius yang membuatnya menoleh cepat. Hanya untuk melihat buku sihir terkutuknya tiba-tiba berbicara langsung padanya. Buku itu menjelaskan kalau darah Colin telah membangunkannya, dan sebagai imbalan, dia akan dikirim kembali ke masa lalu agar bisa memperbaiki semua kesalahannya. Kesempatan emas. Colin langsung mengepalkan tangannya begitu mendengar kata regresi, sebuah keajaiban besar yang selalu dia dambakan selama hidupnya ini. Kitab sihir itu tampak senang lalu berjanji akan terus mendampinginya dan mengajarinya ilmu magis tingkat tinggi demi menuntaskan dendamnya untuk mengusir seluruh iblis jahanam kembali ke neraka. Seketika ratusan lembaran kertas berhamburan mengelilingi tubuhnya seiring munculnya sosok bayangan misterius di depan matanya. Buku itu pun menutup rapat kembali saat proses perjalanan waktu akhirnya selesai dengan sempurna. Alur kembali ke arena gladiator, di mana semua penonton sedang riuh meneriakkan nama Butcher. Colin memandang sekelilingnya dengan heran, bingung kenapa tangannya memegang tamang dan sebilah pedang karat. Coba kalian pikir, saat dia sedang mencerna situasi gila ini, dia baru sadar sepenuhnya kalau dia benar-benar terlampar kembali ke masa lalu. Dari riuhnya sorakan penonton, terlihat jelas kalau pemuda kitab baru saja menerima serangan telak Butcher, namun masih tegak berdiri. Pemilik arena, Viscount Thresh, memilih kumisnya seraya memandang rendah rakyat jelata yang dianggapnya sebagai boneka penghasil uang. Baginya, hidup para budak malang ini cuma berguna untuk menghibur kaum borjuis kaya dan memperlakukan mereka sebagai bidak catur tak bernilai. Saat perkelahian semakin memanas, gemuruh penonton terus mendukung Butcher sementara sang Viscount menonton dengan senyum licin, yakin kalau semua berjalan sesuai rencananya dan Colin hanyalah mangsa empuk yang menghibur. Tapi bukannya hancur berkeping-keping seperti perkiraan awal. Karakter utama kita justru menghindar dengan anggun, lalu melompat santai tepat di atas senjata si raksasa. Di garis waktu aslinya, Colin dipaksa bertarung sebagai budak gladiator tanpa jalan keluar sama sekali. Namun sekarang rasanya sungguh aneh, karena dia menyadari aliran energi magis di tubuhnya. Dia menduga buku sihir itu telah menyatu dengan jiwanya dan bermodalkan keyakinan baru tersebut. Dia mulai melawan demi mengubah takdir buruknya di masa depan. Satu tebasan telak. Colin melesat maju dengan gerakan ringkas dan langsung memenggal kepala si tukang jagal dari tubuh tambunnya. Tekadnya sudah bulat untuk menguasai sihir kitab kuno itu demi menyelamatkan peradaban manusia agar tidak musnah dibantai ras iblis. Saat dia melirik para dalang di balik pertarungan budak ini, dia sadar betul kalau di posisinya sekarang, rencana mengubah masa depan hanyalah omong kosong belaka, makanya dia memilih maju selangkah demi selangkah. Dimulai dengan menyusup kembali ke kediaman keluargahan agar bisa menyandang namanya yang dulu. Dia mendadak teringat bagaimana di kehidupan lampau dirinya diancam dan dipaksa untuk mengalah dalam duel ini. Rupanya rakyat biasa telah menaruh seluruh taruhan mereka padanya, sangat percaya kalau dia bisa menumbangkan gladiator andalan bangsawan itu. Tapi Viscount Thresh cuma mau memakai Colin sebagai tumban demi menghibur para bangsawan malas di atas sana. Di sisi lain, protagonis kita justru memanfaatkan momen ini agar dilirik penguasa wilayah Singa, Marquis Darius Hall, biar bisa masuk ke keluarganya jauh lebih cepat. Makanya dia langsung mengejek pihak manajemen arena yang payah. Lalu dengan berani menantang mereka untuk segera mengirimkan lawan berikutnya. Sementara itu, Viscount Thresh habis-habisan dimarahi para bangsawan setelah si tukang jagal kalah, soalnya dia sudah menghasut mereka bertaruh besar untuk petarung yang sekarang tewas itu. Sang Viscount setengah mati, menjaga wibawanya sambil memutarbalikkan situasi seolah semuanya masih sesuai rencana, berharap bisa meredakan amarah para bangsawan yang murka. Di sudut lain, Marquis Darius mulai tertarik pada Colin dan meminta pelayannya, Thornell, menilai serangan terakhir tadi. Thornell mengakui tebasan itu sangat kuat,
Bahkan dari pengalamannya, kekuatan tersebut jelas melampaui level prajurit kekaisaran biasa. Darius sendiri makin penasaran, terutama karena bocah ini punya nyali besar untuk membangkang perintah Viscount tanpa ragu sedikit pun. Kembali pada si Viscount, dia masih repot menenangkan para bangsawan dan terus meyakinkan mereka kalau bocah itu bakal dicabik-cabik di ronde berikutnya. Sialnya, alasan murahan dan rasa percaya diri palsunya langsung hancur lebur begitu Colin menumbangkan lawan berikutnya, bahkan sebelum orang itu sempat melangkah masuk arena. Para bangsawan langsung mengamuk karena merasa ditipu, membuat Viscount yang panik terpaksa bermain kasar dengan melepas semua gladiator sekaligus untuk menyerang Colin layaknya binatang buas. Cornel dan Marquis Darius menonton dengan sangat antusias, menarik nir. Saat lebih dari 6 gladiator menyerbunya, Colin malah teringat impian lama sang Marquis tentang dunia sihir yang bebas untuk siapa saja. Di kehidupan masa lalunya, dia gagal mewujudkan mimpi yang dititipkan kepadanya itu. Tapi kali ini dia bersumpah akan menjadikannya kenyataan apapun yang terjadi. Bocah itu sadar kalau cuma mengalahkan beberapa gladiator tidak akan cukup untuk menarik perhatian keluarga Marquis. Makanya dia berteriak lantang menantang mereka semua maju bersamaan. Para gladiator langsung mengepungnya dari segala arah. Tapi Colin menghindari setiap tebasan dengan gerakan super presisi lalu melompat ke udara sambil menyiapkan serangan balik yang mematikan. Begitu mendarat, dia langsung menebas leher 3 lawan dalam satu gerakan bersil, lalu merebut senjata mereka untuk melumpuhkan 2 orang lagi tanpa menurunkan kecepatannya sama sekali. Pandangannya kini tertuju pada gladiator terakhir yang tersisa, dan dengan santai dia melemparkan pedangnya lurus ke depan. Pedang itu menembus tubuh si gladiator lalu melesat kencan, menyerempet rambut Viscount Teres sebelum akhirnya menancap kuat di dinding tepat di belakang kepalanya. Teres langsung mandi keringat dingin setelah lolos dari maut, wajahnya memerah menahan malu, sekaligus murka. Dalam hati dia bersumpah akan membuat bocah sialan itu membayar mahal tindakan lancangnya. Menyaksikan tontonan epik ini, Marquis tanpa ragu mengejek Viscount yang malah kalah telak di arahnya sendiri. Para bangsawan lain langsung membela Viscount dan mendebat Darius Hal. Bersikeras budak rendahan tidak boleh dibiarkan bertingkah bebas. Beberapa dari mereka bahkan menuntut Colin dieksekusi mati, membuat wajah Marquis berubah tegang. Suasana makin mencekam saat dia memarahi mereka yang masih saja meremehkan kaum kelas bawah. Reaksi ini malah membuat Viscount makin meradang, dan dia terang-terangan menantang Marquis dengan menyebut cita-citanya itu sesat. Dia mengingatkan bahwa sihir adalah anugerah Tuhan kepada manusia 1000 tahun lalu, momen sakral yang menciptakan hierarki, sehingga bangsawan dikenal sebagai utusan terpilihnya. Sambil mengacungkan tongkat sihirnya ke arah Marquis, dia mempertanyakan apakah Darius berniat menentang takdir itu. Mendengar kesombongan tersebut, Colin melangkah maju dan membuat situasi panas ini makin meledak. Tanpa dosa, dia melangkah santai lalu duduk di kursi bangsawan seolah dia adalah bagian dari mereka. Sontak membuat semua orang di sana panik setengah mati. Di tengah kepanikan orang-orang yang mulai memanggil penjaga suci, Colin menodongkan pedangnya tepat ke arah Tracy. Menantangnya membuktikan omong kosong soal menjadi utusan Tuhan itu. Tantangan pun diterima, dan keduanya langsung turun ke arena. Para bangsawan sangat yakin kalau sang Viscount bakal dengan mudah menggilas serangga pengganggu di hadapannya. Mereka tersenyum puas, sementara Darius terlihat jauh lebih tegang dari sebelumnya. Viscount Teres menyerang duluan sambil terus mengoceh sombong saat merapal mantra sihir angin. Di saat mantra itu terbentuk, Colin mendengar suara buku sihir di kepalanya, disusul kemunculan panel sistem yang memperlihatkan status Teres. Dari yang tertulis di sana, si Viscount ini ternyata cuma penyihir tingkat pemulai yang kesombongannya jauh melampaui kemampuan aslinya. Teres melepaskan jurus andalannya, tebasan angin, sihir yang dirancang untuk membelah apapun di depannya. Para bangsawan mulai tertawa geli sambil bertaruh, akan jadi berapa potongan tubuh Colin nanti. Ada yang menebak 7 bagian, ada juga yang bilang 8. Dengan bangga, Viscount menyuruh Marquis menonton baik-baik perbedaan mencolok antara kasta bangsawan dan budak rendahan. Tapi siap-siap kecewa ya, Colin malah santai saja, karena tubuhnya punya kekebalan sihir yang mutlak. Sial banget bagi Viscount, karena satu-satunya hal yang berhasil dihancurkan oleh tebasan anginnya, yang katanya kuat itu cuma baju luar Colin. Serangan mematikan itu lewat begitu saja saat Colin dengan tenang berjalan menembus badai sihir untuk memangkas jarak ke arah Trash.
membuat seluruh penonton di tribun benar-benar melongo tidak percaya. Viscount panik dan mencoba mencabut pedangnya, tapi sebelum sempat keluar dari sarungnya, Colin langsung menebasnya hingga terlepas dari genggaman. Dia lalu menempelkan pedangnya ke leher sang bangsawan. Tiba-tiba sistem sihirnya aktif lagi dan memberitahu kalau ada sihir jenis baru yang terdeteksi. Tangan bayangan hitam mendadak muncul dari tanah dan mencengkeram erat tubuh Colin. Sihir pengikat itu rupanya dirapal oleh para penjaga suci yang datang setelah mendapat laporan tentang budak lancang yang berani menghina kaum bangsawan. Aura mereka sangat menekan dan langsung menyatakan niat untuk menangkap si pelaku. Colin sadar dia dalam masalah besar karena mereka adalah anggota Menara Sihir, organisasi kejam pelindung dominasi mutlak para bangsawan. Protagonis kita tahu kalau para penjaga ini adalah elit bangsawan yang kekuatannya jauh di atas rata-rata prajurit kerajaan biasa. Colin menganalisis sihir pengikat itu dan yakin bisa melepasnya dengan mudah, tapi dia memilih menahan diri agar tidak memicu kecurigaan, lalu berpura-pura tidak berdaya. Sebaliknya, dia malah nekat berjudi dengan berteriak lantang kalau dia adalah putra dari Marquis Darius Har, lalu menyuruh mereka segera melepas sihir pengikatnya. Pengakuan mengejutkan ini membuat penjaga suci dan Viscount kebingungan, sementara orang-orang mulai berbisik heran karena belum pernah mendengar sang Marquis punya anak lain. Tapi Colin tetap tenang demi kelancaran rencananya. Dia tahu penjaga suci pantang menyentuh keturunan bangsawan asli dan dia mempertaruhkan segalanya pada aturan kuno itu. Thresh tentu saja murka melihat ada budak yang berani mengotori nama mulia bangsawan demi menyelamatkan nyawa. Makanya dia berniat mengeksekusi langsung bocah itu dengan pedangnya sendiri. Tepat saat itu, suara berwibawa menggema di sisi arena dari Lord Darius yang langsung membuat semua orang membeku di tempat. Thresh dengan cepat membungkuk hormat dan berdalih sedang menghukum dosa budak kotor ini. Tanpa diduga, sang Marquis malah mendaratkan tamparan keras ke wajah Colin sambil membentak betapa menjijikannya seorang budak yang mencoba mengotori nama besar keluarganya. Para penjaga suci pun melongo kaget karena mengira sang Marquis datang untuk membela Colin. Sedangkan Thresh berdiri linglung seperti orang bodoh. Sang Marquis kemudian langsung mencekik leher Colin, berdalih kalau kerja paksa di asosiasi pedagang bakal menyadarkannya kembali. Colin cuma bisa terdiam pasrah saat tangan bersarung tebal sang Marquis meremas kuat lehernya. Marquis Darius pura-pura ngamuk karena Colin berani ngehina Thresh dan angkat pedang ke bangsawan, padahal Colin sendiri dari tadi santai banget kayak di pantai. Semua berjalan lancar jaya sesuai rencana. Setelah akting kemarahan tadi, sang Marquis langsung minta maaf secara formal ke Viscount Thresh atas kelakuan minus anaknya. Otak kecil Thresh langsung ngelak mikirin, sejak kapan mereka jadi bapak dan anak. Colin dengan muka polosnya bilang kalau dia tidak bersalah, karena si Viscount duluan yang menghina bapaknya. Papa Darius langsung nyuruh anaknya diam. Dia lalu janji ke para pengawal ilahi, kalau dia sendiri yang bakal ngedisiplinin si Colin. Pengawal pun diusir, karena urusan mereka sudah kelar. Tapi si Viscount menolak menyerah. Dia ogah mundur, dia tidak sudi membiarkan seorang Marquis merebut budak terbaiknya, nyanya dengan lelucon konyol kayak begitu. Dengan mata merah dan niat membunuh yang jelas, dia teriak kalau dia bakal ngehabisin Colin pakai tangannya sendiri sekarang. Thresh bahkan nodongin pedangnya langsung ke arah sang penguasa wilayah, demi bukti dia serius. Bentar, coba lihat ini si bodoh ini, malah kena sekakmat sendiri. Dia nekat nodongin pedang ke penguasa wilayah Leon, artinya, dia terang-terangan menentang keputusan sang penguasa dan seluruh pengawal ilahi. Colin langsung menegaskan, kalau kakak Pat itu, baru saja melakukan pengkhianatan tingkat tinggi langsung di depan umum. Thresh seketika kicep dan mati kutu di tengah-tengah arena pertandingan. Hancur sudah reputasinya saat ini, si bangsawan gemetaran ketakutan mencoba mengelak, tapi kapten pengawal ilahi sudah sangat bulat dengan keputusannya. Sang kapten akhirnya menyimpulkan ini cuma kesalahpahaman belaka dan menyuruh borgol Colin dilepas. Dia bahkan minta maaf karena sudah bikin keributan di sana. Lalu dia berbalik ke Thresh dan bilang kalau dia bakal ngirim laporan lengkap kejadian ini langsung ke Menara Sihir. Thresh langsung lemas dan berlutut ketakutan membayangkan nasibnya yang kini ada di tangan dewan. Colin akhirnya bisa bernapas lega, tapi ingat, kapten pengawal ilahi itu bukan orang bodoh. Dia diam-diam nyuruh anak buahnya menyelidiki latar belakang Colin karena dia merasa pemuda ini sangat mencurigakan. Anak buahnya bingung kenapa anak Tuan Darius harus diselidiki. Sang kapten menegaskan kalau mustahil tidak ada
yang mengenali anak dari Markis wilayah Len. Jelas bohong besar. Sang kapten yang kesal setengah mati bertekad membuktikan kalau Colin bukanlah anak kandung dari sang Markis. Di sisi lain, para prajurit merasa aneh karena Colin tidak gemetar ketakutan meski dalam posisi terikat. Mereka curiga dia punya hubungan khusus dengan sang Markis yang datang secepat kilat untuk melindunginya. Meski belum bisa menjelaskan detailnya, sang kapten memerintahkan pasukannya untuk terus mengawasi Colin. Adegan pun berpindah ke sebuah kereta kuda yang sedang melintasi hutan lebat. Di dalam kereta, sang Markis tertawa lepas mengingat akting luar biasa Colin saat terdesak tadi. Setelah hening sejenak, Colin mengucapkan terima kasih yang tulus karena sang Markis sudah menyelamatkan nyawanya. Gerak cepat banget. Sesaat setelah duel selesai, sang penguasa langsung mengutus Cornel untuk membeli Colin sebelum keduluan orang lain. Markis kemudian menunjukkan ketertarikan pada kemampuan Colin dan bertanya apakah dia punya pengalaman bertarung di garis depan. Mata tajamnya sudah bisa menilai kalau gerakan Colin sama sekali tidak biasa. Presisi gerakannya yang sangat mulus menandakan pengalaman tempur bertahun-tahun atau latihan di bawah bimbingan kesatria hebat. Colin menundukkan kepalanya dan mulai hanyut dalam ingatan masa lalu. Dia bercerita bahwa setelah orang tuanya meninggal, warga desanya sendiri tega menjualnya sebagai budak saat dia masih sangat kecil. Bertahun-tahun kemudian, seorang bangsawan baik hati membelinya dan mengajarinya sihir dasar sekaligus cara bertahan hidup bertempur. Sorot matanya tampak emosional saat menceritakan kalau bangsawan itu sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Setelah wafat, sang bangsawan menitipkan mimpi besarnya yang belum sempat dia raih semasa hidup kepada Colin. Mata Colin berbinar penuh tekad saat berjanji akan melakukan apapun demi mewujudkan impian itu. Dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi impian sang mentor. Tekannya yang begitu membara membuat Tuan Darius kaget setengah mati karena tidak menyangka bakal mendapat jawaban seserius ini. Yang bikin sang Markis makin penasaran adalah bagaimana Colin bisa selamat dari serangan pisau angin si Viscount hanya bermodal sihir dasar. Mental baja sejati, jiwa gladiator yang tangguh itu sukses bikin Darius sangat terkesan. Di saat itu juga, dia mulai melihat Colin sebagai satu-satunya orang di pasukannya yang layak dipercaya mengemban misi seumur hidupnya. Pikiran berat itu membuatnya terharu hingga terdiam 1000 bahasa untuk sesaat. Lamunannya buyar saat Cornel memberitahu kalau mereka sudah sampai di tujuan. Kedaiman Markis Darius benar-benar sebuah pemandangan yang luar biasa megah. Mahakarya arsitektur raksasa itu berdiri kokoh di tengah taman luas yang cuma bisa dimiliki bangsawan terkaya. Begitu turun dari kereta kuda, sang penguasa dengan santai memberitahu Colin kalau dia sekarang sudah bebas. Meskipun sekarang Colin sudah bebas sepenuhnya, kebebasan itu tidak membuatnya lepas dari tanggung jawab. Di dunia kejam ini, setiap orang harus membuktikan seluruh kemampuannya. Darius berbalik dan menegaskan kalau dia bukan pengasuh bayi. Mulai sekarang, semua tergantung pada Colin sendiri untuk membuktikan apakah dia sanggup bertahan melewati latihan super keras yang menantinya. Colin tetap santai. Dia tidak takut sama sekali pada rintangan apapun. Markis pun menaruh harapan sangat besar pada masa depan anak ini. Dengan memanggilnya secara resmi sebagai Colin Ham, dia mengonfirmasi status Colin sebagai anak angkatnya. Deklarasi ini menandakan selesainya fase pertama kepulangannya. Di dunia ini, kaum bangsawan hampir tidak pernah menikah di bawah kasta mereka. Derajat harus setara. Jika tidak, darah mereka akan tercemar dan kekuasaan keluarga bakal melemah. Keluarga Hal sendiri sangat terobsesi menjaga kemurnian silsilah mereka. Tapi ada satu pengecualian di sana, yaitu Tuan Darius Hal. Berbeda dengan bangsawan lain, dia tidak peduli dengan omong kosong itu, karena dia sendiri lahir sebagai anak haram dari seorang pelayan. Sejak lahir, dia selalu dipandang sebelah mata dan jadi bahan gosip di setiap sudut kastel. Tapi bukannya menyerah, dia malah membungkam semua prasangka buruk itu dengan bakatnya yang luar biasa. Berkat jasanya, dia berhasil naik pangkat jadi Markis wilayah Len. Sambil berjalan menyusuri lorong megah bersama Colin, dia membagikan prinsip hidupnya kalau asal-usul seseorang itu tidak penting, karena kekuatan dan kemampuanlah yang menentukan segalanya. Darius menawarkan segalanya, ketenaran, kekayaan, kekuasaan, silakan ambil saja. Namun, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dalam dunia ini. Jika Colin menginginkan semua itu, dia harus membuktikan kalau dia punya bakat yang sepadan. Sambil tersenyum bangga,
Darius menyarankannya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Mendengar dia bisa mendapatkan apapun yang diusahakannya, Colin sama sekali tidak ragu. Kalian bisa bayangkan mukanya dengan berani dia bertanya, apakah dia bisa dapat gelar bangsawan juga? Pertanyaan gila ini sukses bikin sang penguasa dan kepala pelayannya langsung mematung karena syok. Sejurus kemudian sang markis malah tertawa terbahak-bahak. Bukannya marah, dia justru terhibur dengan kepolosan dan keberanian bocah itu. Sambil nyengir, dia menantang Colin untuk merebut posisi miliknya kalau memang mengincar gelar itu. Jawaban itu sangat cocok dengan penilaian Colin tentang sosok sang markis yang selalu menjunjung tinggi prestasi di atas segalanya. Dan prinsip inilah yang membedakannya dari anggota keluarga hal lainnya. Makanya dia dibenci. Para pewaris manja yang cuma mengandalkan status mereka tidak sudi melihat jalan mereka menuju kekuasaan dihalangi olehnya. Karena itulah, musuh terbesarnya bukanlah orang luar, melainkan anggota keluarganya sendiri. Tepat saat itu juga, putra sulungnya Frithal dan istri keduanya Katrina Lilians muncul sambil tersenyum lebar menyambut kepulangannya. Tuan Darius menyindir kalau dia tidak pernah memberi kabar kepulangannya, dan tertawa tipis menyadari betapa mustahilnya menyembunyikan rahasia dari mereka. Sang istri dengan nada manja bercanda, kalau kabar tentang suaminya selalu cepat tersebar tiap kali melewati kota. Dia menambahkan, kalau ada gosip angin soal keributan kecilnya dengan Tres demi seorang budak. Tuan Darius Hal pun menatapnya dengan pandangan dingin penuh kebencian. Menanggapi itu, dia tersenyum licik, berlagak sok polos tanpa dosa. Sementara Darius diam-diam mengawasi pelayan di sekelilingnya, yang aslinya cuma ular pengkhianat bermuka dua. Colin juga menatap tajam wanita itu, musuh rahasia terbesar Darius di masa lalunya. Dialah alasan utama dari kegagalan misi hidup Colin. Setelah menghabisi suaminya sendiri, Colin pun akhirnya ikut menjadi korban dari taktik liciknya. Sebagai pewaris tunggal harta dan kekayaan melimpah keluarganya, dia memegang kendali penuh layaknya istri pertama, meski aslinya cuma berstatus istri kedua. Tujuan utamanya sangat sederhana, memastikan putranya yang bernama Frithal menjadi penerus tahta keluarga. Di kehidupan sebelumnya, Colin benar-benar dikendalikan bagaikan boneka olehnya. Tapi kali ini, tidak akan ada pengulangan sejarah. Dengan rasa percaya diri tinggi, dia maju dan berkata bahwa sebuah kehormatan besar bisa bertemu Nyonya Katrina dan Faye. Kemudian, dia memperkenalkan diri, Colin Hal namanya. Dia bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatannya demi kejayaan dan memperluas pengaruh besar keluarga Hal di masa depan. Mendengar orang biasa lancang memakai nama agung keluarganya, Frithal langsung terkejut setengah mati. Saat dia bersiap mencaci Colin di depan umum, ibunya langsung mengangkat tangan untuk menyuruhnya diam. Wanita licik ini memutuskan turun tangan langsung. Dia merasa sangat jijik membayangkan nama bangsawan mulianya dikotori oleh rakyat jelata rendahan. Nyonya Katrina menoleh pada Cornel, menanyakan apakah pelayan baru ini butuh dididik ulang dengan keras soal tata krama. Cornel yang bijak memilih diam demi menghindari masalah. Tapi tak disangka, Colin malah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Gila sih, dia dengan santainya membalas nama itu sangat cocok untuknya. Colin malah memancing emosi mereka dengan bertanya, apakah mereka berani membangkang keputusan langsung sang tuan tanah. Sambil tersenyum meremehkan, dia memperingatkan mereka untuk mengingat namanya baik-baik, karena suatu saat dialah yang akan merebut gelar penguasa dan membuang mereka jauh-jauh. Tatapan Katrina menajam penuh kebencian melihat rakyat jelata yang berani membual. Sementara putranya, Frithal, begitu murka hingga rasanya ingin menghancurkan dinding di depannya saat itu juga. Bagi Lord Darius, tantangan berani dari Colin justru terdengar merdu. Sementara para pelayan di barisan belakang langsung mulai saling berbisik heran. Bagi mereka, sangat konyol membayangkan seorang budak angkat berani bermimpi menjadi kepala keluarga baru. Demi membungkam desas-desus itu, Katrina pun berdehampelan, membuat seluruh ruangan seketika menjadi hening mencekam tanpa suara. Menggigit bibir karena kesal, dia menyuruh Colin segera menutup mulut kotornya di depannya, lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap bocah itu sekarang juga. Senjata rahasia langsung dicabut pelayan, bahkan para pelayan wanita pun sudah bersiap memukulnya dengan sapu. Beruntung, Lord Darius segera menghentikan kegilaan ini sebelum bertumpahan darah terjadi. Dia menjelaskan bahwa ucapan Colin ada benarnya. Jika bocah itu sanggup membukanya nilainya, dia berhak memimpin. Fred yang bingung langsung bertanya apa maksudnya. Tapi Lord Darius hanya menjawabnya dengan tatapan tajam.
Katrina mengaku tidak keberatan dengan keputusan suaminya. Namun dia mengingatkan bahwa kediaman mereka punya banyak sekali pekerja dan hanya yang paling terpercaya yang berhak mendapatkan nama keluarga. Sungguh konyol membiarkan orang luar tak dikenal membawa nama kehormatan mereka begitu saja. Dia menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan berlalu dengan mudah. Katrina mengusulkan sebuah ujian kelayakan untuk menguji kemampuan anak itu, dan jika gagal, dia harus segera angkat kaki. Mendengar itu, Colin langsung membalas bahwa tantangan sepele seperti itu takkan pernah bisa menghentikannya. Nyonya itu langsung tersinggung berat. Dia menuduh Colin ingin kabur karena ketakutan. Tapi sang tokoh utama justru menuntut agar semua pelayan diberikan kesempatan tes yang sama demi keadilan bersama. Sambil menyindir Fred, dia menambahkan cara ini jauh lebih baik dibanding mengandalkan nepotisme dan memberikan gelar pemimpin kepada orang yang sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Mendengar itu, Fred merasa sangat dipermalukan untuk pertama kali. Dia menyangkal keras dan tidak sudi membayangkan putra tunggal keluarga harus bersaing dengan pelayan rendahan demi sebuah tahta. Tiba-tiba, Katrina menepuk pundak putranya dan mengingatkan agar dia selalu bersikap tenang layaknya bangsawan sejati. Dia memintanya tidak perlu takut pada pecundang tanpa bakat, karena dia menguasai sihir tingkat tinggi. Dia menyarankannya untuk menonton saja dulu, dan Fred langsung patuh. Akhirnya, Lord Darius menyetujui usulan Colin, menetapkan ujian terbuka bagi semua pekerja rumah tangga yang akan digelar 1 bulan lagi. Selama menunggu, Colin harus bekerja dahulu sebagai pelayan kasta terendah, tapi itu justru menguntungkannya untuk mempelajari buku sihir kuno sambil berjalan di lorong. Cornell memuji kepintaran mulut Colin dalam bersilat lidah. Dia menjelaskan bahwa sang tuan tanah selalu diawasi ketat oleh bangsawan lain karena cara berpikirnya yang tidak biasa. Dia meminta Colin membuktikan kebenaran masa lalunya bekerja pada bangsawan, mengingat serikat budak membelinya dari desa perbatasan terpencil, sambil menodongkan pisau tajam tepat di leher Colin. Cornell bertanya penuh selidik, apakah ini murni kebetulan belaka dia datang tepat saat sang pemimpin sedang gencar mencari pewaris baru. Lihat deh betapa tenangnya bocah ini. Dia malah balik bertanya, apakah aslinya Cornell sedang menuduhnya. Dia langsung membeberkan fakta kotor. Serikat budak tidak punya rasa malu dalam menipu, bahkan sampai bekerja sama dengan seorang bangsawan hanya demi keuntungan taruhan tarung sepihak. Colin bertanya, apakah kepala pelayan itu percaya serikat akan melepaskannya begitu saja jika dia mata-mata? Cornell yang masih curiga membalas bahwa pedagang menyebutnya biasa saja, padahal gerakannya menunjukkan keahlian tingkat tinggi. Di kekaisaran ini, ada sistem peringkat ketat untuk sihir maupun ilmu pedang. Mayoritas orang hanya mampu mencapai tingkat menengah, dan sangat sedikit yang bisa menembus batas lebih tinggi. Golongan bangsawan biasanya hanya memprioritaskan sihir, membuat teknik pedang mereka sangat buruk. Namun, pasukan elit pengawal dewa mewajibkan penguasaan tingkat tinggi untuk kedua disiplin tempur tersebut. Mendengar penjelasan itu, Cornell curiga jangan-jangan si pedagang sengaja memberi informasi palsu demi menyingkirkan bocah itu diam-diam. Colin menjawab santai, jika dia memang seorang mata-mata, dia pasti langsung mengincar posisi tertinggi penguasa wilayah sejak awal. Sang kepala pelayan heran dengan maksud ucapan itu. Lalu Colin menjelaskan fungsi utama penyusup adalah menyusup dan memanfaatkan kelemahan targetnya. Benar-benar mencurigakan. Jadi jika dia memang mata-mata, posisi pelayan pribadi jelas jauh lebih menguntungkan, karena dia bisa mencuri dokumen rahasia tanpa memicu kecurigaan apapun. Setelah itu, Colin langsung menawarkan sebuah kesepakatan sederhana kepada Cornell. Dia berjanji akan memakai status pelayannya untuk mencari mata-mata musuh di rumah ini, asalkan sang kepala pelayan bersedia menjadi rekan kerjasamanya secara penuh. Cornell bertanya apakah dia sadar bahwa tindakannya bisa membuat seluruh bangsawan memusuhinya. Colin membalas santai bahwa semakin besar risiko yang dihadapi, maka hadiah yang didapat juga akan sebanding. Jika Lord Darius sampai hancur, tidak akan ada warisan berharga yang tersisa juga. Mendengar jawaban masuk akal itu, Cornell akhirnya puas dan perlahan menjauhkan pisaunya. Dia masih heran, bagaimana anak ini bisa seambisius itu demi merebut kekuasaan tertinggi. Tapi harus diakui, Colin memang sangat kuat dan berotak kancer. Pada akhirnya, Cornell merasa kesepakatan ini terlalu indah untuk jadi kenyataan, membuatnya mencurigai rencana tersembunyi Colin. Mengabaikan keraguan itu sementara,
Dia menuntun sang tokoh utama menuju tempat tinggal barunya di asrama pekerja. Akhirnya sampai juga di asrama. Cornell menyuruhnya memilih tempat yang dia suka, sembari menjelaskan aturan bahwa seluruh pelayan di sini dibagi menjadi 3 kasta yang sangat ketat. Kelas tertinggi bertugas melayani nyonya, tuan, dan putra mereka langsung. Kelas menengah boleh tinggal di dalam rumah mewah bersama mereka, sedangkan kelas terendah diasingkan di barak terpisah dan dilarang keras mendekati kediaman utama. Sang kepala pelayan menjabarkan tugas harian Colin, mulai dari membelah kayu bakar, membuang sampah, hingga merawat kuda dengan upah harian sebesar 3 keping tembaga saja. Sebelum pergi, dia memperingatkan aturan ketat di sini, di mana hukum paling utamanya adalah kepatuhan mutlak pada semua pelayan senior tanpa bantahan. Colin memperhatikan para pelayan baru ini, alih-alih pekerja biasa. Tampang mereka lebih mirip preman pasar. Bagaimana bisa dia harus tunduk pada orang-orang kasar begini? Tapi Cornell dengan tenang menjelaskan, kalau semua aturan ini dibuat langsung oleh sang nyonya sendiri. Bocah itu pun menerima kesepakatan itu tanpa membantah. Dia menyapa para pelayan lain dengan ramah, berharap bisa bekerja sama dengan baik. Sialnya, bukannya membalas dengan sopan. Bajingan-bajingan itu malah mengejeknya habis-habisan sambil memanggilnya calon penguasa wilayah dengan nada sangat sarkas. Salah satu dari mereka melangkah maju sambil menyeringai lebar. Ternyata gosip soal bocah ini yang berani cari gara-gara dengan sang nyonya dan putranya sudah menyebar ke seluruh penjuru rumah. Yang lain tersenyum sinis, mengancam akan mengajarinya cara menyapa senior dengan benar. Ketegangan memuncak saat salah satu preman memecahkan botol kaca untuk dijadikan senjata darurat. Dia memaksa Colin berlutut, menyuruhnya menampar wajahnya sendiri berulang kali. Sambil terus berujar tidak sabar untuk bekerja bersama mereka, sampai mereka merasa puas. Pelayan lain ikut menyerakinya dengan puas, tapi Colin jelas bukan tip orang yang bakal diam saja saat diinjak-injak seperti ini. Dia langsung mencengkeram jari si preman, sebelum bajingan itu sempat bereaksi. Tubuhnya sudah diputar-balikan layaknya boneka rusak. Para pelayan lain hanya bisa melongo tidak percaya saat Colin menendangnya hingga terbang melayang jatuh ke tanah dengan keras. Tanpa memberi ampun, Colin langsung melayangkan tamparan keras berkali-kali ke wajah preman itu. Dia menirukan kalimat salam yang sama sambil tersenyum dingin. Emosi para pelayan lain langsung meledak. Mereka merangsak maju dengan niat membunuh yang pekat. Tapi reaksi Colin jauh lebih cepat. Dia mengibaskan pedangnya, menghantam wajah mereka dengan gagang pedang hingga serangan barbar itu langsung terhenti seketika. Seseorang terhuyung mundur, kaget melihat gigi temannya rontok ke tanah. Tapi sebelum dia sempat bersiap, Colin sudah bergerak maju lagi, tanpa memberi celah sedikit pun. Colin melompat, melepaskan tendangan terbang telak, yang membuat preman berikutnya terpental tanpa perlawanan. Saat bajingan kedua itu perlahan tersadar, dia langsung gemetaran melihat Colin sudah berdiri tepat di hadapannya dengan pedang yang sudah terhunus tajam. Pemuda itu dengan dingin bertanya apakah dia sudah puas sekarang. Demi menyelamatkan nyawanya, si preman buru-buru mengangguk setuju. Tapi begitu Colin membalikkan badan, bajingan licik itu malah menyerang lagi membawa pecahan botol sambil berteriak menyuruhnya mati. Dan lihat ini dalam sekedap mata, situasinya langsung berbalik secara brutal. Colin tetap berdiri santai dengan pedang terhunus tanpa terluka sedikit pun. Sedangkan preman licik tadi, kini bergulingan di tanah setelah kehilangan kedua tangannya sekaligus. Saat pria itu menjerit histeris, Colin menyarungkan pedangnya dengan tenang. Dia berbalik lalu kembali bertanya, apakah sekarang dia sudah puas? Malam pun tiba, Colin merasa dia sudah berhasil mendapatkan sedikit kepercayaan dari Cornell, meski masa depan masih sangat sulit untuk ditebak. Karena itulah, dia segera membuka buku sihir kuno miliknya dan mulai mempelajari mantra demi meningkatkan kekuatannya. Colin ingat betul dari kehidupan masa lalunya, kalau Kontes Katrina memecat semua pelayan lama keluarga Hal setelah dia menikahi Darius, dia sengaja menempatkan orang-orang kepercayaannya di setiap sudut kediaman ini. Akibat ulahnya ini, hubungannya dengan Darius menjadi semakin memburuk dari hari ke hari, meskipun sebenarnya mereka memang sudah tidak cocok sejak awal pernikahan. Demi melindungi diri dan mengawasi situasi yang makin memanas, Darius menunjuk sahabat setianya, Cornell, sebagai kepala pelayan baru. Cornell adalah satu-satunya orang dengan wewenang besar yang tidak hanya bisa mengusir sang Countess, tapi juga berhak menentukan siapa penerus keluarga berikutnya. Tapi ingatan Colin berkata lain, di masa lalu, Cornell dibunuh secara keji,
Setelah itu, Kontes Katrina memperoleh kekuasaan penuh, memudahkan jalannya untuk mendorong anak kandungnya menjadi ahli waris utama. Colin berpikir, andai saja kepala pelayan itu masih hidup, takdir tragis ini pasti akan berubah total. Namun dia sadar, kalau ketahanan sihir tingkat pemula yang dimilikinya, saat ini tidak akan cukup melindunginya. Colin harus menjadi jauh lebih kuat. Jadi dia mulai fokus mempelajari sihir pertahanan, sekaligus sihir penyerangan. Begitu dia menyentuh lembaran buku itu, tiba-tiba kertas-kertasnya melayang hebat mengitarinya bagai badai topan yang mengamuk. Informasi sihir di dalamnya seolah dipaksa masuk secara brutal ke kepalanya. Seketika rasa sakit luar biasa menyiksanya. Membuatnya kaku tak berdaya bagai jutaan semut merah yang sedang menggerogoti tubuhnya hidup-hidup. Sangat menyiksa. Colin merasa seluruh darah, tulang, bahkan jiwanya sedang direbus hidup-hidup di dalam kawah lahar mendidih. Sosok menyeramkan mirip ksatria kegelapan mendadak muncul dari dalam buku dan memanggil nama Colin. Sedetik kemudian, bayangan itu sudah berdiri di belakangnya, berbisik menyuruhnya untuk merusak, hancur, dan tunduk. Di tengah gempuran tekanan dahsyat itu, Colin terus mencoba merenung, apakah ini harga mati yang harus dibayar demi belajar sihir? Dia mendadak teringat ucapan rekannya dulu, yang bilang belajar sihir itu mudah, cukup pejamkan mata dan rasakan alirannya. Dia membatin betapa anaknya menjadi seorang bangsawan yang bisa menguasai sihir semudah mereka bernapas. Di saat seperti ini, dia benar-benar merasakan jurang pemisah yang teramat lebar hanya karena faktor garis keturunan. Meski begitu, dia memaksa dirinya untuk terus bertahan. Dia meletakkan tangannya di atas buku dengan tekad bulat, kalau dia harus berhasil bagaimanapun caranya. Sial, dia lengah, tepat sebelum kepalanya jernih. Sebuah kejanggalan aneh mengalihkan perhatiannya. Saat seluruh ruangan sunyi itu, mendadak bergema suara pekikan mengerikan. Keesokan paginya, para pelayan sudah sibuk melakukan rutinitas harian mereka saat sekelompok preman menyadari kalau Colin baru saja bangun tidur. Salah satu dari mereka langsung mengejeknya. Menyindir betapa santainya bocah itu, tidur nyenyak, setelah kemarin membuat keributan besar dengan para seniornya di sini. Pemuda tangguh itu menjawab santai kalau dia tadinya mengira bakal ditusuk dari belakang saat tidur. Tapi ternyata para pengecut ini bahkan tidak berani melakukannya. Sebelum mereka sempat membalas, dia menambahkan kalau usaha mereka pun sebenarnya tidak akan berguna sama sekali. Sambil meregangkan badan dan menguap kecil, dia mengeluh kalau latihan keras semalam benar-benar menguras habis tenaganya. Dia mau makan dulu sebelum mulai bekerja. Lagi pula, begadang semalaman itu membuahkan hasil luar biasa. Dia berhasil membangkitkan jenis sihir abadi yang sangat langka. Tapi tunggu, sebelum situasi makin kacau, mari kita lihat apa yang terjadi di luar gerbang utama. Terlihat sekelompok prajurit bersenjata lengkap memaksa semua orang di sana untuk segera menyingkir memberikan jalan. Para pelayan langsung menundukkan kepala ketakutan saat rombongan itu lewat. Salah satu prajurit berteriak lantang menyuruh semua orang memberi jalan bagi letnan bermata satu mereka. Di tengah kepanikan itu, seorang pelayan pembawa ember air tampak kebingungan karena jalannya terhalang. Karena terlambat menyingkir, salah satu prajurit langsung menendang perut pelayan itu, hingga dia tersungkur bersama embernya. Air di dalamnya tumpah membasahi tanah, bahkan cipratannya sampai mengenai ujung sepatu mewah sang letnan. Letnan itu berhenti dan menatap noda di sepatunya. Ajudannya langsung membentak si pelayan malang, karena lancang mengotori alas kaki pemimpin mereka. Pria kejam itu mengangkat tangan memberi isyarat agar ajudannya diam, lalu berjalan mendekati pelayan yang sedang gemetar ketakutan itu. Sambil bersujud, pelayan itu terus meminta maaf dan memohon ampun atas kelalaiannya tadi. Dengan santai sang letnan tersenyum tipis dan berkata hal seperti ini memang biasa terjadi. Terdengar seolah dia mau memaafkannya. Namun baru saja si pelayan hendak bernapas lega, raut wajah letnan itu langsung berubah menjadi sangat kejam. Bagi dirinya, sepasang mata yang tidak berguna untuk melihat sekitar lebih baik dibuang saja. Tanpa ragu, dia langsung mencongkal mata si pelayan hingga menjerit histeris kesakitan, sengaja menyamakannya dengan penampilannya yang bermata satu. Pelayan-pelayan lain hanya bisa memandang ngeri rekan mereka yang mengerang kesakitan. Tapi sang ajudan malah membentak ketus, menyuruh mereka berhenti menonton dan memerintahkan semua orang untuk segera berlutut menyembah. Bodoh amat, Colin melangkah santai melewati mereka begitu saja, menganggap pembantaian brutal di depannya tadi seperti angin lalu. Tingkah tak acuh bocah ini
sukses membuat si ajudan kebingungan setengah mati, ragu harus melabraknya atau mengabaikannya saja. Sementara itu, Colin malah sibuk memikirkan menu sarapan paginya, mengingat para pelayan rendahan di tempat ini tidak pernah diberi makanan yang layak. Preman dapur yang tangannya buntung kemarin langsung mengenali Colin. Dia buru-buru melapor pada sang letnan kalau anak haram inilah yang telah menebas kedua tangannya hingga putus. Bajingan pincang itu juga memperingatkan kalau bocah itu terus mengoceh sendiri semalaman bagaikan orang gila. Letnan itu menyipitkan matanya, langsung menyimpulkan kalau Colin adalah sosok berbahaya yang sangat sulit untuk ditebak tindakannya. Mendengar itu, dia langsung memanggilnya. Colin akhirnya menghentikan langkah dan menoleh tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu bertanya, apakah letnan itu juga ingin tangannya dipotong hari ini? Sambil menjilat sisa darah di jarinya, letnan itu menyeringai dan berujar, kalau mereka tidak selemah para bangsawan manja di sini. Para prajurit lain ikut maju ke depan, menegaskan aturan balas dendam mereka yang kejam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka langsung menantang Colin dan menyuruhnya memotong lengannya sendiri, atau biar mereka saja yang memotongnya secara paksa. Colin tetap tenang tanpa mengubah ekspresinya, lalu memberikan tawaran balik yang sangat dingin. Dia menyuruh mereka memilih antara kehilangan tangan atau kepala mereka, tapi si letnan malah tersenyum licik dan berkata bahwa bukan dia yang akan bertarung. Sebagai gantinya, dia memanggil mantan juara arena budak dan memberitahu bocah kita bahwa dialah lawan yang harus dihadapi. Colin langsung mengenali pria itu sebagai cadangan penjaga dan pelayan tingkat menengah bernama Daku. Keringat dinginnya mulai bercucuran karena sama sekali tidak menyangka akan bertemu sahabat lamanya dalam situasi kacau seperti ini. Bagi Colin, dia adalah sahabat terbaik yang selalu bisa diandalkan pada masa sebelum regresi. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, termasuk bertarung melawan monster berbahaya. Namun sekarang, pria malang itu berdiri di sana hanya sebagai pelayan kelas menengah yang tampak habis dipukuli. Saat bocah kita memegang pedangnya, Daku mencoba memprovokasi dengan bertanya, apakah dia benar-benar ingin bertarung demi pecundang. Daku mengangkat pedangnya dan mengarahkannya pada Colin, sambil menjawab bahwa dia hanya mematuhi aturan bahwa setiap junior harus tunduk pada seniornya. Bocah kita mempertanyakan logika konyol itu, menanyakan apakah mereka bahkan tidak boleh bicara saat ditindas seperti ini. Ucapannya membuat si budak tertegun sejenak. Colin memanfaatkan celah sempit itu untuk merebut pedang dari tangannya. Lalu melesat maju dan menodongkan pedang tepat di leher letnan. Luar biasa cepat, gerakan kilat bocah kita benar-benar membuat anak buah letnan tercengang. Bahkan Daku pun dibuat shock setengah mati, karena pedangnya tiba-tiba hilang tanpa dia sadari. Letnan jahanam itu hampir saja mengompol di celana, namun dia berusaha keras menenangkan diri sambil menggertak Colin, apakah dia sadar dengan siapa dia sedang berurusan saat ini. Dia memperingatkan bahwa Tuan Fred sendiri yang merekrutnya, jadi menentangnya adalah kesalahan fatal. Tanpa berkata apapun, Colin perlahan menarik pedangnya. Merasa sudah aman, si letnan merapikan kerah bajunya dan langsung berlagak sok jagoan, menegaskan bahwa bocah kita tidak akan bisa pergi tanpa menerima hukuman yang setimpal. Bajingan itu kemudian menyuruh anak buahnya memberi pelajaran pada Daku tanpa ragu. Para pelayan menebas punggung pria malang itu hingga berdarah. Dia mengatainya sampah tidak berguna dan memerintahkan mereka untuk tidak memberi ampun. Sambil mengejek, para anak buah terus menyiksanya, bahkan menusukkan bilah pedang menembus tangannya. Mereka menyebut ini hukuman atas kegagalannya, karena kehilangan satu-satunya kesempatan untuk membuktikan diri. Melihat kekejaman itu, kemarahan Colin akhirnya meledak. Dia langsung menebas kedua kroco tersebut tepat di leher mereka, menewaskan keduanya di tempat dalam sekejap. Saat Colin membelakanginya, pemimpin pelayan yang buruk rupa itu melihat celah sempit dan langsung bersiap untuk menghabisi nyawa si bocah dalam sekali tebas. Namun, gerakannya sangat canggung dan sebelum serangannya mendarat, pedangnya sudah ditebas putus secara bersih. Colin memperingatkan bahwa lain kali bukan senjatanya yang akan tertebas, melainkan lehernya sendiri. Tapi tepat saat dia mengangkat pedang untuk menyerang lagi, serangannya mendadak ditangkis oleh Daku. Daku melangkah menghalanginya. Dia berdiri kokoh melindungi si letnan jahanam. Berlagak seperti pengawal setia, dia mengonfrontasi Colin dan menyuruhnya berhenti menumpuk dosa dengan tidak menghormati senior. Padahal tangannya sendiri masih mengucurkan darah segar, karena tidak berniat melawan Daku.
Colin akhirnya melepaskan si Lethan dan menyuruh seluruh pelayan pergi dari sana. Saat mantan sahabatnya itu menyarungkan pedang dengan tenang, Colin bertanya mengapa dia menolak melawan balik, padahal dia jelas jauh lebih kuat dan bisa dengan mudah membereskan lawan-lawan lemah itu. Dengan penuh amarah, Daku berteriak bahwa Colin sudah dianggap mati karena berani menentang pelayan senior, dan karena itulah dia sama sekali tidak sudi membuang waktu untuk berbicara dengannya lagi. Namun setelah Daku menyelamatkannya, bukannya berterima kasih, si Letnan Jahanam malah berbalik menyerangnya dan mencoba menenggelamkan kepala Daku secara paksa ke dalam air. Letnan menyalahkannya karena hanya berdiam diri saja, mengklaim hal itu membuatnya tampak konyol di depan semua orang. Bocah malang itu meminta maaf, tapi sedetik kemudian dia justru dibanting keras ke tanah. Salah satu pelayan bertanya, apakah Letnan benar-benar akan melepaskannya begitu saja? Mendengar itu, dia tertawa licik, lalu memerintahkan anak buahnya menyebarkan rumor bohong bahwa si bocah telah menyatakan perang pada seluruh pelayan senior. Dia langsung memerintahkan agar jabatannya dicopot, lalu membuangnya ke sel isolasi. Sekali lagi Colin bertanya, mengapa Daku terus bertahan tanpa melawan, tapi pria malang itu hanya bisa menggertakkan gigi dan bungkam. Siang harinya saat jam makan, para pelayan senior duduk berkumpul menikmati hidangan mewah. Sementara itu, salah satu pelayan tingkat menengah berbicara dengan penuh semangat kepada rekannya tentang mimpi mendapat promosi jabatan. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya hanya karena memikirkan hal tersebut. Di sisi lain, para pelayan rendahan hanya diberi semangkuk sup hambar bukannya makanan layak. Tetapi tidak ada satupun yang mengeluh. Tiba-tiba, bocah kita datang dan berjalan mendekati konter makanan untuk mengambil jatahnya sendiri. Dia memperhatikan sekeliling dan heran mengapa semua orang menatapnya sinis. Si koki sengaja menumpahkan supnya sambil tertawa, lalu menyindir bahwa orang yang tidak bekerja tidak berhak untuk makan. Bukannya takut, bocah kita justru dengan santainya berjalan langsung menuju area makan khusus para pelayan senior. Dia melangkah santai ke area makan mereka, membuat para pelayan senior langsung meradang karena dengan cueknya dia menyenggol beberapa orang agar menyingkir. Begitu sampai di bagian prasmanan mewah, dia langsung mengambil sebuah croissant dan sepotong daging ayam untuk dimakan. Kepala pelayan corner datang menghampiri dan mengingatkan bahwa area ini hanya khusus bagi pelayan tingkat tinggi. Para pelayan senior pun langsung mendesak sang kepala pelayan untuk menghukum penyusup lancang ini. Bukannya memberikan hukuman berat, sang kepala pelayan justru dengan cepat mencari alasan cerdas untuk mengendalikan situasi tersebut. Cornell menjelaskan bahwa bocah itu baru saja tiba dan sangat wajar jika pendatang baru melakukan kesalahan konyol. Dia kemudian mengajak Colin pergi bersamanya, meninggalkan para pelayan senior yang tampak sangat kecewa. Sambil berjalan, Cornell mengingatkan tentang aturan kepatuhan mutlak pada senior dan heran mengapa dia melanggarnya. Tapi Colin mendebatnya dengan berkata bahwa sang markuis sendiri menyatakan bahwa imbalan didasarkan pada kemampuan, bukan jabatan. Colin menambahkan bahwa dirinya sangat yakin punya cukup kemampuan untuk mendapatkan makanan yang layak. Itulah sebabnya dia memilih mengambilnya sendiri. Sang kepala pelayan kemudian menawarkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidupnya dengan syarat bocah kita harus menemukan mata-mata yang bersembunyi di kediaman ini. Tepat setelah itu, sinyal perburuan pun dimulai dan tampaknya sang markuis sedang menuju ke area hutan. Rupanya, ada aktivitas yang mencurigakan di dalam hutan gelap yang berada di dekat sana, sehingga sang bangsawan berencana menyelidikinya sambil berburu di sepanjang jalan. Saat menyantap suapan terakhirnya, senyum tipis yang penuh arti terukir di wajah Colin ketika memikirkan hutan gelap misterius itu, karena dia memang sudah berencana melesat ke sana. Layar pun berganti. Bocah kita rupanya sudah sampai di tengah hutan belantara dan sekarang sedang memburu seekor rusa hitam bermata merah. Tanpa membuang waktu, dia melesatkan rentetan anak panah mematikan hingga mangsanya roboh tak bernyawa, lalu perlahan melangkah mendekati jasad rusa malang tersebut untuk mulai mencari keberadaan inti monster berharga di dalamnya. Sambil menggenggam erat inti berwarna keunguan itu, dia teringat bahwa benda tersebut sering dianggap barang mewah yang biasanya diolah menjadi kalung cantik atau hiasan lainnya. Namun, berbekal rahasia dari buku sihir terlarang, Colin sadar benda ini bisa diolah menjadi ramuan ajaib guna memulihkan sisa mana sekaligus memperkuat kondisi fisiknya secara drastis. Sejauh yang dia tahu,
Khasiat dari sebuah inti berbeda-beda tergantung pada peringkat dan jenis monster asalnya. Berhubung rusa yang baru saja dia kalahkan adalah monster tingkat rendah, maka inti yang dia dapatkan pun berkualitas paling bawah. Colin tetap bersikeras pergi dan mengusulkan agar dia bisa bergabung dengan pasukan penjaga suci. Yang anehnya rencana nekat ini justru berakhir menguntungkan dirinya. Pas Colin lagi asik panen inti monster, Daku tiba-tiba datang sambil marah-marah dan ngedumel gara-gara si Colin bertindak sendirian tanpa izin. Daku mengingatkan kalau cuma bangsawan dan pelayan kelas menengah yang boleh berburu di sini. Jadi kalau ketahuan bisa gawat banget, tapi Colin santai saja seolah tidak peduli, lalu dia malah merebut pedang Daku begitu saja tanpa izin. Dia menancapkan pedang itu ke mayat monster lalu mengeklaim kalau mangsa ini sekarang milik Daku, berhubung Daku pelayan kelas menengah. Masalah pun dianggap beres begitu saja. Logika absurd ini langsung bikin Daku naik darah. Dia benar-benar menyesal sudah terlibat dengan pelayan kelas bawah yang cuma bisa bikin hidupnya makin susah. Saat Daku mempertanyakan kenapa Cornell mengizinkan Colin ikut, cowok kita ini langsung mengeluarkan belati milik kepala pelayan itu. Dia menunjukkannya sebagai bukti kalau dia memang sedang menjalankan misi penting. Colin menjelaskan kalau mereka berdua ditugaskan membantu penyelidikan. Sambil menyelidiki, mereka juga disuruh membawa pulang makanan yang layak untuk semua orang di kediaman. Sambil berlutut di samping mayat monster, Daku menatap Colin dan meratapi nasib sialnya karena harus berpasangan dengan bocah ini. Dia menghela napas panjang, tapi begitu melihat ke bawah lagi, dia sadar daging monsternya sudah hilang. Ternyata si anak buang ini sudah sibuk memanggang dagingnya secepat kilat dan malah mengajak Daku makan bersama. Sontak Daku panik setengah mati dan langsung berteriak menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Colin sama sekali tidak merasa bersalah. Alhasil dia kena semprot Daku yang mengingatkan kalau daging hasil buruan itu harus diserahkan kepada tuan mereka dan para senior. Pahlawan kita beralasan kalau stok dagingnya masih melimpah, bahkan menyuruh Daku duduk santai untuk makan bareng. Awalnya pelayan malang ini mencoba menolak, tapi Colin mengingatkan kalau dia cuma makan sekali dalam 3 hari, dan bisa saja tidak dapat jatah makan lagi kalau nanti dihukum. Pertahanan Daku akhirnya runtuh juga. Tergoda aroma harum dan kelezatan daging panggang yang disodorkan di depan matanya, dia langsung melahapnya dengan rakus seperti orang kelaparan. Sambil melihatnya makan, Colin bertanya kenapa Daku begitu terobsesi mematuhi perintah seniornya mentah-mentah. Padahal Daku jelas-jelas jauh lebih kuat daripada mereka semua. Sang pelayan menjawab kalau kekuatan tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dia malah mengulangi doktrin lama kalau para bangsawan adalah utusan Tuhan yang dianugerahi kekuatan suci sejak lahir. Dia menambahkan kalau dia terus bekerja keras dan patuh, siapa tahu suatu hari nanti dia bisa terlahir kembali sebagai bangsawan dan mendapatkan berkah suci itu. Daku bercerita bagaimana perjuangan kerasnya demi naik pangkat jadi pelayan kelas menengah. Semua itu dilakukan agar adiknya yang tinggal jauh di sana bisa bangga padanya. Intinya dia menyuruh Colin untuk tidak ikut campur dan berhenti mencampuri urusan hidupnya. Daku melanjutkan kalau mereka ini sudah cukup beruntung bisa menjadi pelayan. Jadi jalani saja tugas masing-masing tanpa banyak tanya. Colin lalu memotong pembicaraan dan bertanya, apakah semua pengorbanan ini cuma demi bisa memakai sedikit sihir? Mendengar pertanyaan santai itu, si pelayan malah menantang Colin balik dan menyuruhnya mencoba mempelajari satu mantra saja kalau memang dia sanggup. Sambil menatap Daku, Colin bertanya apa yang bakal dilakukan pelayan itu kalau dia mengajarinya sihir. Nah, disinilah letak keseruannya. Pernyataan itu sukses bikin Daku shock berat dan langsung curiga kalau Colin beneran penyihir. Sebelum sempat dijawab, obrolan mereka mendadak terputus oleh jeritan kesakitan yang sangat keras dari arah dekat. Mereka langsung sadar kalau teriakan itu berasal dari kesatria yang sedang berpatroli di hutan gelap. Bahu salah satu prajurit tampak digigit dengan sangat sadis oleh monster raksasa. Pemimpin mereka langsung memerintahkan pasukannya untuk tetap mempertahankan formasi dan tidak panik dalam menghadapi bahaya yang mendadak ini. Tapi dia segera sadar kalau sekadar perintah saja tidak akan cukup. Apalagi saat anak buahnya tewas dicabik-cabik monster dari segala arah tanpa ampun. Bahkan salah satu monster langsung menerjang sang pemimpin, memaksanya menahan taring tajam monster itu dengan pedang dan perisainya. Sepanjang karirnya, dia tidak pernah menyangka kalau kawanan anjing liar biasa bisa merepotkannya sampai setengah mati begini.
Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke mata pedang lalu menebas rahang monster itu sampai mati terhempas. Tiba-tiba salah satu anak buahnya berteriak histeris memperingatkan kalau ada 3 ekor monster lagi yang sedang berlari kencang dari arah belakang. Sadar kalau posisinya sudah terkepung habis-habisan, sang pemimpin hanya bisa pasrah menunggu ajal. Tapi tepat di saat kritis, 3 batang anak panah melesat cepat dan langsung menancap tepat di leher ketiga monster itu hingga mereka tumbang seketika. Juru selamat kita akhirnya menampakkan diri sambil bertanya dengan santai apakah keadaan sudah aman. Colin langsung mengamati monster-monster itu dan teringat kalau mereka bernama Azure Flames karena ekor dan surainya yang membara biru. Daging dan tulang monster ini sangat berharga tinggi, sampai-sampai hasil buruan 1 ekor saja bisa menghidupi mereka berhari-hari. Tapi tentu saja, target utama Colin sebenarnya adalah inti sihir mereka yang berkilau indah. Jadi dia langsung membidik dengan hati-hati, bersiap memburu habis semua monster malam ini. Colin melompat tinggi ke udara, sengaja memancing perhatian agar dirinya terlihat seperti mangsa empuk bagi para monster di bawah. Melihat aksi nekat itu, Komandan Kesatria menganggap Colin bodoh karena sengaja mengantar nyawa ke mulut singa, tapi di sini situasinya justru terbalik. Pahlawan kita adalah predator sejati yang menganggap kawanan anjing pengeroyok ini cuma sekumpulan hewan lemah yang sedang kelaparan. Dia menancapkan anak panah tepat ketiga kepala monster sekaligus, lalu mendarat dengan sangat mulus di tanah, mengira ada kesempatan bagus. Seekor monster dengan berani mencoba menyergatnya dengan cepat dari arah belakang. Seolah waktu melambat bagi dirinya, kowok kita ini melentingkan tubuh ke belakang untuk menghindar dengan presisi tinggi sebelum akhirnya menendang perut monster itu sampai terpental jauh ke neraka. Kalian bayangkan saja, dia menendang monster raksasa itu layaknya anak anjing kecil, sampai para kesatria di sana hanya bisa melongo keheranan. Dengan gaya berdarah dinginnya, Colin melepaskan 1 tembakan terakhir ke dada monster itu untuk memastikan kematiannya. Tak lama kemudian, gerombolan monster lain mulai keluar merayap dari kegelapan hutan. Tapi itu keputusan bodoh, karena Colin langsung menghujani mereka dengan badai anak panah hingga tewas seketika di tempat. Sang pemimpin kesatria yang menyaksikan kemampuan bertarung mengerikan itu hanya bisa terdiam tidak percaya. Dia hampir tidak mempercayai matanya sendiri melihat 1 orang sanggup menghabisi monster jauh lebih banyak daripada seluruh pasukannya digabungkan. Tiba-tiba Colin merasakan hawa energi yang sangat kuat dan berbahaya sedang mendekat. Dia melompat menghindar tepat waktu saat pilar api biru raksasa yang membara menghantam tanah tempatnya berdiri. Tadi serangan dahsyat itu rupanya datang dari monster yang berukuran jauh lebih besar dan tampak berbeda dari yang lain. Colin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya saat melihat percikan api biru mulai terkumpul di dalam mulut monster itu. Begitu rahang besarnya terbuka, 3 bola api membara langsung melesat cepat ke arahnya. Menghindar dengan lincah bagai pemburu kawakan, Colin membalas serangan itu dengan 3 anak panahnya sendiri. Biar si anak anjing ini tidak menderita terlalu lama, dia langsung menghantamkan tumit kakinya dengan keras tepat ke tengkorak kepalanya. Benar-benar brutal, kekuatan tendangannya yang luar biasa itu sampai membuat kepala monster tersebut terbenam ke dalam tanah layaknya burung unta yang sedang ketakutan. Di saat yang sama, sebatang anak panah tiba-tiba meleset tipis di depan wajahnya, mengingatkan Colin kalau dia dikelilingi orang asing. Tapi ternyata panah itu ditujukan ke arah monster lain yang diam-diam mengendap-endap dari belakang tanpa disadarinya. Daku berteriak memperingatkan agar Colin jangan sampai lengah di tengah pertempuran yang kacau ini. Colin pun membalasnya dengan acungan jempol santai sebagai tanda terima kasih. Sementara Daku cuma bisa menghela napas kesal ala kowok tsundere. Merasa kagum, Kapten Glenn pun dengan tulus bertanya untuk bangsawan mana sebenarnya kesatria sehebat mereka berdua ini mengabdi. Sebelum Colin merusak suasana perkenalan lagi, Daku dengan sigap memperkenalkan diri mereka sebagai penjaga cadangan dan pelayan kelas bawah yang dikirim oleh Cornel, kepala pelayan Marquis Darius, untuk memberikan bantuan. Kombinasi aneh duo dinamis ini tentu saja membuat Glenn kebingungan. Namun setelah mendengar kalau mereka diselamatkan oleh penjaga cadangan dan pelayan rendahan, para pengawal kerajaan malah menunjukkan reaksi jijik. Prajurit wanita di sana mempertanyakan apa yang dipikirkan Cornel, sampai-sampai mengirim pelayan dari nenek tua untuk membantu mereka. Di saat bersamaan, pengawal lain bergumam kesal karena merasa malu harus diselamatkan oleh amatir rendahan. Mendengar ejekan itu,
Daku yang polos masih belum menyadari siapa sebenarnya yang mereka sebut nenek tua tadi. Sementara itu, Colin memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai memanen inti sihir dari monster yang bertumbangan. Akhirnya, Colin menemukan sebuah inti monster tingkat menengah yang nantinya bisa dia pakai untuk membuat ramuan sesuai petunjuk di buku sihir. Tapi tiba-tiba, seorang ksatria bertubuh besar berteriak padanya, menuntut penjelasan siapa yang memberi izin untuk menyentuh monster-monster itu. Sang kapten bernama Glenn langsung menengahi, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada misi dari Lord Darius dan membiarkan Colin mengurus mayat-mayat itu saja. Bocah kita ini langsung menantang si pria besar itu, bertanya siapa yang dia sebut bocah padahal dialah yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Lagi pula, cuma orang bodoh berotak batu yang bakal bicara sekasar itu pada penolongnya sendiri. Emosi mendengar itu, si ksatria besar langsung bersiap menyerang. Untungnya, si gadis dan Kapten Glenn segera menyuruhnya tenang. Mereka memanggilnya Marvin, dan begitu Colin mendengar nama itu, ingatan dari masa lalunya mendadak muncul kembali. Dulu, selain Tornel, cuma Glenn, Marvin, dan Sarah yang sangat dipercaya oleh Lord Darius di kehidupan sebelumnya. Mereka bertiga tewas mengenaskan saat menjalankan misi di tengah hutan Gloomwood. Sejak kehilangan itu, perlahan Lord Darius pun kehilangan kekuasaannya. Colin sama sekali tidak menyangka kalau dialah yang akan mengubah takdir tragis mereka kali ini. Mengingat hal itu, dia bertekad tidak akan membiarkan mereka terluka lagi. Melihat situasi makin tegang, Daku buru-buru meminta maaf mewakili rekannya, beralasan bahwa Colin masih baru dan belum paham aturan. Dia meminta mereka tidak memasukkan kata-kata pedas Colin ke dalam hati, tapi Sarah malah menyuruh anjing peliharaan penyihir tua itu diam saja. Daku langsung bingung setengah mati karena hinaan itu aneh banget. Glenn bertanya apakah Colin adalah anak baru sombong yang mengaku bakal jadi Lord berikutnya. Dia mengakui Colin kuat, tapi mengingatkan kalau mimpi yang terlalu tinggi hanya akan membawa penyesalan. Sebelum pergi, Kapten Glenn berterima kasih karena telah diselamatkan, lalu pamit karena harus melanjutkan misi penting mereka. Tapi coba dengar ini, tiba-tiba raungan dahsyat mengejutkan mereka semua. Tanpa diduga, sekelompok serigala api biru bersama versi raksasanya mendadak muncul menghadang jalan. Melihat monster raksasa itu, mereka bertiga membeku seketika. Sarah berteriak histeris menyebutnya Sang Raja Biru. Ukuran tubuhnya yang luar biasa besar dengan kobaran api biru terang membuat mereka terpaku. Monster itu meraung sangat keras, sampai membuat mereka gemetar ketakutan. Dengan cepat, cakar raksasanya langsung menebas ke arah mereka, yang bahkan tidak sempat bergerak untuk menghindar. Kapten Glenn sudah pasrah dan memejamkan mata, mengira ajalnya telah tiba. Tapi saat dia membuka mata, pemandangan luar biasa tersaji di depannya. Seorang pelayan rendahan tanpa kemampuan tempur, berhasil menahan serangan mematikan Sang Raja Biru. Kapten Glenn langsung bertanya, siapa dia sebenarnya? Dengan gaya sok keren, Colin menjawab, kalau dialah pahlawan yang menyelamatkan mereka untuk kedua kalinya hari ini. Karena serangan biasa tidak mempan, Colin maju menggunakan jurus andalannya, penghancur gunung, ke arah serigala raksasa itu. Sayangnya, tebasan itu terlalu dangkal dan gagal menembus kulit keras monster elit tersebut. Detik berikutnya, si serigala langsung menyerang balik. Colin mencoba menahannya, tapi saking kuatnya benturan itu, pedangnya patah, dan dia langsung terlempar ke belakang dengan keras. Dari benturan tadi, dia sadar monster ini tidak bisa dikalahkan. Dalam kondisinya sekarang, pedang biasa miliknya hampir tidak memberikan luka apapun pada lawannya. Melihat hal itu, tiga pengawal kerajaan langsung maju melindunginya. Sementara Sarah bertanya, apakah dia baik-baik saja? Kapten Glenn memperingatkan bahwa monster ini adalah binatang tingkat tinggi yang sudah membantai banyak prajurit elit. Sang Raja Biru kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengepung mereka dari segala arah. Di situasi genting ini, Marvin mulai panik dan bingung terus berbuat apa. Kroto-kroto ini saja sudah merepotkan, apalagi sekarang ada rajanya. Tapi Colin dengan tenang berkata, agar mereka tidak usah memedulikan monster kecil. Karena mereka cuma boneka tanpa pikiran yang dikendalikan Sang Raja. Cukup habisi rajanya, maka kawanan serigala lain akan bubar dengan sendirinya. Kapten Glenn hampir tidak percaya mendengar rencana gila itu. Sementara itu, Daku mengingatkan kalau peluang mereka menang sangatlah kecil. Dia pun bertanya, bagaimana rekannya itu bisa menang hanya dengan mengandalkan sebilah pedang yang sudah patah. Tetap percaya diri,
Colin hanya menjawab mereka harus mencobanya dulu, membuat Daku berpikir otaknya agak geser. Meski begitu, Kapten Glenn setuju dan menegaskan mereka hanya bisa selamat jika bertarung bersama. Di sisi lain, Sarah cemas karena tidak mudah mendekati sang raja yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Colin meyakinkannya untuk tidak khawatir, karena celah penyerangan akan segera terbuka lebar. Tiba-tiba, sang raja biru merong keras, memicu kawanannya untuk menyerbu. Colin menyuruh semua orang tetap tenang dan membiarkan musuh mendekat terlebih dahulu. Marvin langsung membentaknya, mempertanyakan hak Colin memberi perintah. Tapi, secara mengejutkan, Kapten Glenn menengahi dan berkata ini bukan saatnya untuk bertengkar sesama rekan. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengikuti aba-aba sang pahlawan. Sebelum bergerak, Colin berbisik pada Daku untuk mempercayainya jika ingin menjadi kakak laki-laki yang membanggakan bagi adiknya. Kapten Glenn berteriak memperingatkan bahwa musuh sudah sangat dekat. Namun, Colin terus meminta mereka bersabar dan menunggu. Begitu musuh berada dalam jarak jangkauan, barulah dia meneriakkan aba-aba untuk menyerang. Pertama, dia meminta Kapten Glenn memakai perlindungan suci untuk membutakan musuh. Lalu, Marvin harus memukul mundur mereka dengan guncangan surga. Terakhir, Sarah bertugas membuka jalan lewat tebasan pedang bayangannya. Semua bergerak serentak, dan ya, jalan menuju sang raja pun terbuka lebar. Sembari bertarung, sang kapten heran bagaimana pelayan ini bisa sangat menguasai berbagai teknik pedang dan senjata. Begitu ada celah, Colin mengajak Daku berlari. Sementara Sarah menyemangatinya dengan menyuruh anjing kecil itu tidak mengacau. Daku masih bingung, sangat bingung, memanfaatkan celah yang ada. Dia dan Colin langsung melesat menuju sang raja. Di tengah jalan, Daku menanyakan apa rencananya. Colin menjelaskan bahwa semua orang takut pada Raja Biru. Jika mereka menyerang tanpa rasa gentar, monster itu akan terlalu terkejut untuk sempat membalas. Daku masih tidak mengerti logikanya. Lalu bertanya, bagaimana cara menyerang monster itu menggunakan pedang patah? Colin justru balik bertanya, apakah Daku tidak tahu cara menyerang musuh tanpa menggunakan pedang? Daku mendadak ingat desas-desus kalau Colin bisa menggunakan sihir. Dia mulai penasaran, apakah bocah licik ini benar-benar bisa mengalahkan sang raja? Nah, disinilah keajaiban itu terjadi. Colin memunculkan benang mana dari tangannya, mengalirkan energi sihir ke seluruh tubuh secara maksimal. Dengan batas mana tertinggi, dia merapal jurus teratai es tanpa ragu. Sang Raja Biru pun dihujani serpihan es tajam yang tak terhitung jumlahnya, membuat Daku terperangah melihat pemandangan menakjubkan itu. Karena monster itu masih bisa bertahan, Daku melompat ke atas kepalanya dan menghujamkan pedangnya langsung ke tengkorak binatang itu sekuat tenaga. Colin memperkuat serangan itu dengan sihir abadinya, membuat monster itu tumbang seketika bersamaan dengan berkas cahaya yang membubung tinggi. Kawanan serigala kecil langsung kabur ke hutan karena panik, menyisakan Daku yang masih kebingungan. Dia menatap tak percaya ke arah medan perang yang mendadak sunyi. Setelah pertempuran hebat tadi, para pengawal kerajaan segera berlari mendekat memastikan keadaan mereka. Kapten Glenn menyimpulkan bahwa serigala api biru kabur karena pemimpin mereka telah binasa. Sementara itu, Marvin masih heran bagaimana bisa mereka mengalahkan monster sebesar itu tanpa bantuan. Colin menjawab kalau rencana ini berhasil berkat kerjasama mereka semua, karena tanpa bantuan para ksatria, hasil akhirnya pasti akan sangat berbeda. Sarah mengamati salah satu pecahan es dengan saksama, dan mulai mencurigai kemampuan asli milik Colin. Marvin berkomentar bahwa Colin mengingatkannya pada sosok kapten mereka sewaktu muda, membuat Daku bingung siapa kapten yang dimaksud. Marvin pun menjelaskan bahwa dulu Marquis Darius Han adalah pemimpin mereka di pasukan Lionheart. Dia lalu menjelaskan kalau setelah brigade itu bubar, para anggota yang selamat akhirnya bergabung dengan penjaga kerajaan. Dengan nada sarkas dia mengejek kalau anjing wanita tua itu bahkan tidak tahu info dasar seperti ini, yang langsung membuat Daku meledak marah. Dia langsung melabraknya karena disebut anjing peliharaan dan dengan bangga menegaskan kalau namanya adalah Daku. Dia menuntut wanita itu mengingat namanya baik-baik, dan tanpa ragu langsung menyerang balik dengan memanggilnya nenek sihir tua. Ejekan itu jelas bikin tersinggung, dan Sarah mendadak bungkam. Sementara Marvin dengan canggung menjelaskan kalau yang dimaksud wanita tua itu adalah sang kontes. Daku kaget mendengar fakta itu, tapi sebelum sempat berpikir panjang, Sarah tiba-tiba sudah ada di depannya dan menuntut penjelasan
Kenapa dia dibilang tua? Sarah ngotot kalau dia masih ada di puncak kecantikannya yang awet muda. Tapi Daku ogah mengalah dan tetap bersikeras kalau masa kemasan wanita itu sudah lama lewat. Dia menyindirnya karena menolak kenyataan. Detik itu juga, Sarah langsung memiting lehernya tanpa ampun. Pahlawan kita sempat teringat momen di kehidupan masa lalunya saat Daku dan yang lain bercanda rusuh seperti ini. Tapi memori itu langsung buyar begitu mendengar suara derap kaki kuda mendekat. Tuan muda Fred tiba di lokasi dan membuat semua orang terkejut dengan kehadirannya. Mereka semua langsung membungkuk hormat saat Fred menjelaskan kalau dia langsung bergegas dari kamp begitu mendengar ada keributan di sekitar sini. Dia melihat ke arah serigala api biru yang bergelimpangan lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Glenn menjelaskan kalau mereka sedang menyelidiki bagian dalam hutan Gloomwood saat kawanan monster itu tiba-tiba menyerang tanpa peringatan. Dia menambahkan kalau mereka tidak akan selamat dari serangan itu jika saja Colin dan Daku tidak datang membantu di waktu yang tepat. Fred menatap heran ke pahlawan kita, kalian lihat sendiri dia malah sibuk memungut inti monster di saat genting seperti ini. Dia bingung kenapa orang kelas rendah seperti Colin bisa ada di sana. Kapten Glenn angkat bicara dan memuji potensi luar biasa mereka berdua, lalu meminta izin untuk membawa mereka ke kamp agar prestasi ini bisa dilaporkan ke kepala keluarga. Fred langsung teringat kalau Colin adalah saingannya dalam perebutan tahta penerus, dan dia tahu betul kabar kemenangan ini bakal membuat posisinya sendiri sangat tersudut. Sambil memikirkan hal itu, dia melirik ke arah Daku dan mulai merencanakan rencana licik dalam kepalanya. Dia menghampiri Daku, lalu menyindir kenapa belakangan ini dia jarang kelihatan, membuat suasana mendadak jadi sangat tegang. Dia mempertanyakan kenapa Daku mau berteman dengan Colin. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak masuk akal. Dia menambahkan kalau pelayan rendahan yang masuk ke area berburu adalah pelanggaran berat. Lalu menyindir apakah Daku ingin mencicipi hasil buruan yang jelas-jelas dilarang untuknya. Daku hanya diam saat Fred mencapnya sebagai pria tidak berguna, bahkan membawa-bawa adiknya, Erica, yang pasti akan kecewa jika tahu kakaknya sudah melupakan pelajaran yang diajarkan dulu. Colin menyela dan menegaskan kalau dirinya jauh lebih baik daripada bocah manja yang tidak bisa apa-apa tanpa ibunya. Dia lalu menyapa Fred dengan sarkas dan menyebutnya produk gagal. Sarah tertawa geli mendengar itu, sementara Kapten Glenn menyuruhnya diam agar situasi tidak semakin panas. Fred mulai naik di tam, tapi Colin belum selesai dan menjelaskan kalau orang-orang membungkuk bukan karena Fred hebat. Mereka melakukannya hanya karena ibunya adalah seorang kontes. Semua orang terkejut saat Colin menyindir betapa anaknya bisa memerintah orang lain hanya karena punya orang tua berkuasa di belakangnya. Fred mencoba mengintimidasi dan sesumbar kalau dia bisa menghabisi Colin tanpa perlu bersusah payah. Colin mengiyakan dengan tenang, tapi membalas kalau satu-satunya cara Fred melakukan itu adalah dengan menangis pada ibunya untuk mengurus pelayan yang mengesalkan ini. Fred benar-benar mengamuk. Detik itu juga, dia menyuruh pasukannya untuk merantai tubuh Colin sampai tidak bisa bergerak lagi. Salah satu pembunuh langsung menempelkan belati tajam ke leher Colin, membuat suasana mendadak jadi sangat mencekam. Para penjaga kerajaan langsung mengenali mereka sebagai pisau kekaisaran, kelompok penyusup elit andalan dari keluarga Williams. Sarah bergumam kalau kaum bangsawan pun takut pada mereka karena metode kejam dan kemampuan yang tak tertandingi. Lalu heran kenapa sang kontes mempercayakan perlindungan putranya pada mereka. Sebelum situasi semakin runyam, Kapten Glenn maju dan meminta Fred memaafkan masalah ini karena kedua pelayan itu datang membantu penyelidikan atas perintah langsung dari sang tuan besar. Fred menggertakkan gigi dan bertanya apakah Glenn juga berniat menentangnya. Tapi Colin menyela dan meminta sang kapten untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dia malah menyuruhnya untuk segera melaporkan hasil penyelidikan ini kepada kepala keluarga. Sarah langsung paham kalau Colin membiarkan mereka pergi karena posisi mereka serba salah, sehingga mundur adalah satu-satunya pilihan terbaik. Glenn sempat ragu, tapi akhirnya mengalah dan mundur bersama yang lain. Meski merasa kesal, Fred kembali menatap Colin, lalu bertanya apakah dia sekarang sudah sadar betapa tidak berdayanya dia saat nyawanya ada di tangan sang tuan muda. Colin menantang Fred untuk membunuhnya saja jika memang itu maunya, tapi Fred mengaku punya ide yang jauh lebih menarik sambil perlahan mencabut pedangnya. Dia memanggil Daku dan mengingatkan kalau setiap tindakan ada konsekuensinya.
lalu melemparkan senjata itu tepat di depannya. Dia menyuruh Daku mengambil senjata itu, lalu menghabisi si pelayan. Perintah gila itu membuat Daku terdiam 1000 bahasa. Fred berjanji akan membebaskan Daku jika dia bersedia melakukan perintah tersebut. Alur cerita kemudian mendadak bergeser kembali ke masa lalu Colin sebelum dia melakukan regresi. Tepat 1 bulan setelah ras iblis turun ke bumi, Colin babak belur dihajar oleh monster mutan yang terlihat seperti perpaduan goblin dan ogre. Sang raja monster yang sudah menangkapnya langsung mengejeknya sebagai penyelamat yang sangat menyedihkan. Raja iblis menawarkan pedang padanya dan berjanji akan menukar manusia yang ditawan jika Colin bersedia membunuh sahabatnya, Daku, yang juga ikut tertangkap bersamanya. Daku sendiri tampak sudah berada di ambang batas kemampuannya dan hampir pingsan. Raja iblis duduk santai menikmati pemandangan itu, merasa sangat puas karena berhasil memaksa sosok yang disebut pahlawan kemanusiaan untuk menghabisi temannya sendiri dengan tangannya sendiri. Karena tidak punya pilihan lain, Colin terpaksa mengikuti permainan itu, lalu mengambil pedang tersebut. Dia berjalan mendekati Daku, yang kemudian mulai berbicara menceritakan kisah hidupnya yang pilu, bahwa hari kematian ayahnya bertepatan dengan ulang tahun adiknya, Erica. Tidak lama setelah itu, ibu mereka meninggal karena penyakit misterius, membuat mereka berdua menjadi yatim piatu yang akhirnya tertangkap lalu dijual menjadi budak. Dia melanjutkan, kalau Marquis Darius akhirnya menemukan dan membeli mereka, tapi keberuntungan itu tidak sepenuhnya menyelamatkan nasib mereka, karena dia tetap dipaksa berpisah dari adiknya yang dikirim ke kediaman keluarga Williams atas perintah istri kedua Darius. Daku menjelaskan, karena wilayah itu belum terjamah oleh ras iblis, dia meminta Colin memenuhi permintaan terakhirnya untuk menjaga adiknya, karena dia yakin sang adik akan aman di sana. Dia menceritakan kalau adiknya sangat pemilih soal makanan, dan terakhir dia meminta Colin berbohong bahwa kakaknya adalah seorang ksatria hebat, agar sang adik bahagia mengetahui kakaknya berjuang demi dia sampai akhir hayat. Colin meminta maaf setelah mendengar wasiat menyayat hati itu. Nah, sekarang kita kembali ke masa kini, di mana takdir seolah mempermainkan mereka berdua. Karena giliran Colin yang dirantai pasrah dan Daku yang dipaksa untuk menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Saat Fred melihat Daku tampak ragu-ragu, dia langsung membentaknya dan mempertanyakan kenapa dia masih belum juga melaksanakan perintah dengan benar. Daku malah pasang badan membela Colin dan mendebat putra sang kontes kalau mereka tidak seharusnya membunuh orang yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka dari kematian. Fred mencoba bermain licik dengan mengungkit nama Erica lagi, menanyakan bagaimana perasaan sang adik jika tahu kakaknya menelantarkannya demi orang asing tidak dikenal. Dia terus memprovokasi Daku dengan berbagai kebohongan lain tentang adiknya itu. Fred menyebut kalau dia baru saja mendengar kabar dari pelayan keluarga Williams bahwa adiknya sengaja berhemat makanan demi membelikan pedang hadiah untuk kakaknya, hingga dia pingsan kelaparan seminggu yang lalu. Kabar itu seketika membuat Daku panik setengah mati, hingga dia langsung berlutut dan memohon pada sang tuan muda untuk menyelamatkan adiknya Fred, yang merasa sukses menghasutnya, menyuruh Daku segera menghabisi Colin sebagai imbalannya. Mendengar itu, Colin malah ketawa kayak orang gila. Pas Fred nanya kenapa ketawa, Colin langsung ngejek dia penakut, bahkan lebih rendah dari anjing, sambil mancing emosi kalau Fred gak bakal pernah berani bunuh dia. Sebaliknya, dia malah ngusulin ketuan besar biar dia sama Daku tarung sampai mati. Katanya biar suasananya jadi makin seru. Fred mulai agak cemas karena gak paham apa rencana Colin sebenarnya. Dia mikir apa Colin takut sama pedang kekaisaran. Jadi dia mutusin buat nerima usulan itu dan membiarin tarung dulu buat lihat apa yang bakal terjadi. Colin mulai pemanasan sambil berdiri di depan sahabatnya, siap bertarung. Pas ngeliat pedang Colin terarah ke dia, Daku sempat ragu dan bingung apa Colin serius, tapi Fred langsung bawa-bawa adiknya lagi buat maksa Daku bergerak. Di titik ini, Colin ternyata udah mulai nyerang dan maju nerobos Daku pakai kekuatan penuh. Daku yang gak siap langsung kena hajar sampai terpental ke belakang. Tapi Colin cepat pulih dan langsung maju nyerang lagi. Cuma kali ini serangannya berhasil ditangkis sama Daku. Daku terus nanya kenapa Colin ngelakuin ini semua dan maksa dia buat balas bertarung. Colin cuma jawab sambil minta maaf, tapi dia juga menegaskan kalau dia nggak mau jadi orang yang mati di sini. Hal ini akhirnya bikin Daku pasang posisi menyerang dan maksa Colin mundur ke belakang. Colin terus memperingatkan lawannya kalau dia bakal beresin pertarungan ini dalam 3 jurus aja.
Sikap sombong ini bikin Daku emosi, dia langsung bilang nggak butuh 3 jurus, tapi cukup 3 detik buat beresin Colin. Duel makin panas pas mereka berdua saling terjang. Tapi tepat sebelum pedang mereka bentrok, Colin bisik-bisik kalau dia nggak bakal pernah ninggalin temannya. Hal ini memicu ingatan masa lalu Daku dan bikin dia sempat ragu buat sesaat. Daku sadar kalau duel ini cuma pura-pura biar suasana makin rusuh. Nah, kalian lihat kan? Celah matang ini langsung dimanfaatin Colin buat melompat menyerang Fred. Tapi Fred berhasil nahan pedang itu di detik terakhir pakai sihir petirnya. Pas lihat Fred ngelawan balik, Colin langsung ngejek dia karena akhirnya punya nyali buat ngelawan. Pas anak manja ini dengar ejekan itu, dia emosi berat, ngamuk biar jangan diremehkan karena dia udah bisa urus dirinya sendiri. Begitu Colin kedorong mundur, pasukan pedang kekaisaran bersiap nyerang Colin, tapi dihentikan sama Fred yang teriak suruh mundur. Fred beneran kepancing emosi dan ngeklaim kalau dia sendiri yang bakal habisin Colin sekarang juga. Makanya dia nggak mau ada yang ikut campur. Dia ngumpulin petir di tangannya bersiap menyerang. Bikin Colin agak tegang karena sistemnya ngedeteksi energi sihir kuat. Buat mengukur kekuatan lawan, Colin mulai menganalisis status si Fred secara teliti. Ketahanan sihir anak itu 0 dan sihir petirnya biasa aja. Tapi sistem tetap ngingetin kalau Colin yang sekarang belum bisa nahan serangan itu. Ngeliat itu, si nekat Colin malah nyengir lebar kegirangan. Dia lebih milih ngebuktiin sendiri kebenaran info itu sambil manggil es beku di telapak tangannya. Dia langsung nabrak petir ungu Fred tanpa ragu sedikit pun. Kedua elemen itu bertubrukan hebat sampai menghancurkan apapun di sekitarnya. Begitu debu tebal mulai nutupin pandangan mereka, Fred sampai heran dan mikir apa matanya yang salah lihat. Rakyat jelata kelas bawah harusnya nggak bisa pakai sihir sama sekali. Serangan pertama mereka berakhir seri, atau seenggaknya itu yang dipikir si Fred. Serpihan es tiba-tiba muncul dari balik kepulan debu. Tapi Fred dengan gampang langsung ngancurin es itu jadi uap air. Kebingungan dan agak gelisah, dia mikir keras dari mana asal es itu sebenarnya. Di momen itu, Colin langsung ngejek dan nanya santai kemana perginya kesombongan sihir petir hebatnya tadi. Sambil menatap tajam ke arah Fred, dia manggil si anak manja itu dengan sebutan pecundang. Semua orang langsung melongo pas ngeliat orang biasa bisa selamat dari amukan sihir seorang bangsawan. Daku sampai gak percaya sama penglihatannya sendiri. Sementara itu, si tuan muda mulai keringat dingin. Rakyat jelata biasa bisa ngeluarin sihir es yang sanggup nahan serangannya. Dia langsung denial dan mikir kalau ini pasti cuma trik murahan. Sambil manggil mantra petir terkuatnya, bangsawan itu teriak. Kalau mustahil banget buat rakyat jelata kasta rendah bisa menguasai sihir asli. Colin langsung nyelimuti dirinya pakai aura biru tipis buat nahan sambaran petir. Tapi tiba-tiba dia dapat peringatan buruk kalau cadangan mana sihirnya udah habis total. Sihir pertahanannya langsung lenyap seketika. Kehabisan mana bikin Colin lemas parah. Dia cuma bisa bertumpu pada pedangnya biar nggak jatuh, sadar kalau posisinya udah terkepung dan nggak bisa kabur. Dia terpaksa gigit jari nahan hantaman petir ungu Fred bulat-bulat. Bangsawan itu beneran gak nahan kekuatannya, sama sekali demi melenyapkan eksistensi si Colin yang bikin dia risih itu. Pas kulitnya mulai melepuh kena panas membara, Colin agak menyesal karena harus kalah mengenaskan dari si penyihir rambut merah untuk kedua kalinya. Tapi dia nolak keras, kalau kesempatan hidup keduanya ini harus berakhir tragis lagi, dia nekat rapalkan sihir meski mananya kosong. Sampai sistem buku sihir ngasih peringatan keras, kalau tindakan itu bisa bikin dia lepas kendali. Tapi Colin gak peduli sama sekali. Dia lebih milih kehilangan akal sehat daripada mati membawa penyesalan mendalam. Waduh, kalian perhatiin deh, warna matanya langsung berubah. Api misterius berwarna biru dan hitam tiba-tiba menyelimuti setengah tubuhnya. Dalam beberapa detik saja, fisiknya mulai mirip iblis yang pernah dia bantai di kehidupan lalu. Bahkan buku sihir pun gak bisa ngebaca status aslinya. Ngerasain luapan kekuatan aneh dan dahsyat mengalir di tubuhnya, Colin sampai kebingungan. Sakit kepala hebat yang membakar tiba-tiba bikin dia susah fokus dan bahkan sulit buat bernapas. Sambil nahan sakit, Colin yang jeli ini sadar kalau Fred juga udah kehabisan stamina. Dia langsung nebas habis seluruh petir bangsawan itu lewat satu tebasan sihir yang bersih banget. Fred cuma bisa melongo ketakutan. Karena belum pernah lihat sihir semengerikan ini seumur hidupnya. Dia langsung kaku pas ngeliat Colin tiba-tiba melompat tinggi ke udara. Begitu dia hantam pedangnya ke tanah,
bongkahan es tajam berukuran raksasa langsung mencuat dari bawah mengarah ke posisi Fred. Bangsawan sombong itu masih pedek kalau sihir petir tingkat menengahnya cukup buat ngancurin es itu. Tapi dia telat sadar kalau semua itu cuma taktik pengalihan biar Colin bisa menyelinap diam-diam ke belakang tubuhnya. Bak pembunuh bayaran profesional. Colin ngedekat dari belakang pas Fred masih sibuk nahan hujan serpihan es tajam. Pupil mata Fred langsung mengecil ketakutan seolah melihat ajalnya sudah dekat. Dalam kondisi terdesak, dia nyaris lolos dari maut dengan nombalin kuda kesayangannya jadi tameng. Dia mendarat limbung pakai kakinya yang manja itu, sementara Colin terus memancarkan aura sihir biru pekat yang kayak gak ada habisnya. Begitu ngeliat napas Colin yang udah mulai ngos-ngosan parah, si bangsawan sadar kalau musuhnya ini udah diambang batas pingsan karena kelelahan. Dia ngerapalin jurus pedang petir sambil ngumpulin sengatan listrik di tangannya. Tapi Colin santai aja nerobos sambaran petir itu dengan mudah, sambil bilin kalau sekarang waktunya buat ngakhiri keributan konyol ini. Pas pedang Colin berhenti tepat di depan muka pucat si tuan muda, Fred sadar ibunya nggak bisa nolongin dia kali ini. Dia melompat mundur sambil merem pasrah mengira hidupnya bakal berakhir. Di saat itu juga, lingkaran sihir emas yang berkilau tiba-tiba muncul menyelamatkan Fred biar nggak ketusuk kayak sat. Sihir itu mantulin serangan Colin balik ke dirinya sendiri sampai dia terlempar beberapa meter. Kedua pemuda itu langsung melongo pas ngeliat siapa yang menyelamatkan Fred dan menyuruh mereka berhenti. Lord Darius memperingatkan kalau mereka berdua nggak lagi bertarung di arena gladiator biasa, ini area berburu bangsawan. Jadi mereka harus segera menghentikan pertarungan konyol ini. Dari atas kudanya yang gagal, dia menyarankan biar mereka berduel secara resmi. Setelah pulang ke kediaman Han, Fred menatap ayahnya dengan rasa terima kasih sekaligus benci setengah mati. Sementara itu, pahlawan kita hanya bisa menatap kosong dengan mata merahnya yang menyala seperti iblis. Begitu sisa sihirnya yang tidak stabil habis terkuras, dia langsung ambruk karena kelelahan dan perlahan kembali normal. Merasakan aura sihir yang tipis tapi tidak biasa dari tubuhnya, sang bangsawan merasa sangat takjub sekaligus khawatir. Colin sadar bahaya sudah lewat, jadi dia akhirnya menyerah pada rasa lelah dan langsung pingsan di tempat. Beberapa hari pun berlalu sampai dia benar-benar sadar kembali. Begitu membuka mata, dia sudah berbaring di atas tempat tidur yang sangat empuk di dalam kediaman keluarga Hal. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi terbakar yang sama dari sihir iblis yang sempat menguasai tubuhnya. Dia langsung terduduk panik untuk memeriksa dirinya, dan untunglah fisiknya masih normal tanpa ada perubahan sama sekali. Saat dia merasa lega, karena tidak berubah menjadi iblis bertanduk, sebuah suara lembut yang tidak asing menyapanya dengan hangat. Colin menoleh ke kanan, dan terkejut melihat temannya yang berwajah pucat seperti zombie. Temannya ini malah kelihatan seperti orang yang habis koma selama 5 hari penuh. Dengan panik, dia langsung menjelaskan situasi terkininya, memberitahu kalau pingsannya Colin sukses membuat semua orang panik setengah mati. Sarah bahkan sampai menamparnya berkali-kali supaya dia cepat sadar. Sementara Kapten Glenn terpaksa menggendongnya sepanjang jalan sampai ke kediaman mewah ini. Saking khawatirnya, Sarah sampai nekat menodongkan pedang ke leher para dokter mengancam mereka akan dikubur di peti mati yang sama jika gagal menyelamatkan nyawanya. Colin agak sulit mempercayai drama itu, tapi dia memang merasa tubuhnya jauh lebih segar sekarang. Untuk mencari udara segar, dia mengajak Daku menemaninya sarapan sekalian menemui Sarah untuk berterima kasih. Lagi pula, Colin tidak akan pernah melupakan kesetiaan Daku yang rela menjaga solidaritas antar teman demi dirinya. Colin mengucapkan terima kasih dengan seringai usil di wajahnya. Daku berpura-pura tidak peduli, meski dia sebenarnya cukup heran mendengar kata terima kasih keluar dari mulut sahabatnya. Beberapa saat kemudian di kota, para pelayan mendadak gemetar ketakutan saat melihat Colin lewat. Dia menatap mereka dengan penuh curiga, bertanya-tanya apakah ada kotoran aneh di wajahnya. Saat itulah dia tidak sengaja mendengar beberapa pelayan wanita sedang berbisik-bisik gosip tentang pertarungan sengitnya melawan Fred. Dengan langkah tanpa suara, dia mendekati para pelayan itu, lalu mengejutkan mereka, sebelum dengan sopan meminta mereka menceritakan semua gosip yang beredar tentang dirinya. Karena ketakutan, para wanita itu langsung lari terbirit-birit tanpa pikir panjang. Colin bingung kenapa mereka bertingkah seolah melihat hantu gentayangan. Tapi begitu melihat wajah Daku yang sangat pucat, barulah dia sadar kalau mereka ketakutan melihat muka zombinya si Daku. Daku langsung kesal karena dialah-alasan
kenapa dirinya harus begadang selama 4 malam berturut-turut. Tidak terima dengan omelan tiba-tiba itu, Colin balas berteriak bahwa dia sama sekali tidak pernah menyuruh Daku menjadi perawat pribadinya. Tepat saat itu, Letnan Hylos datang bersama pasukannya dan langsung mengejek Colin yang merupakan calon penerus masa depan dari keluarga Hal. Kesan karena pembicaraan mereka diganggu, Colin dan Daku kompak berteriak menyuruh si bodoh itu diam. Entah bagaimana caranya, mereka bahkan berhasil memaksa Letnan itu meminta maaf tanpa alasan yang jelas sama sekali. Setelah sempat terdiam linglung karena bingung, sang letnan dengan murka menyatakan bahwa kedatangannya hari ini adalah untuk membalas dendam atas kekalahannya yang memalukan kemarin. Malas mendengar ocehan tidak bermutu dari si kakek tua. Colin langsung berjalan mendekat sementara letnan itu terus membuat alasan konyol atas kekalahannya. Si letnan ini sangat percaya diri kalau pertarungan kali ini akan sangat berbeda, dan dia bersumpah akan memberi pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh anak kurang ajar ini. Pria itu menjentikkan jarinya dengan gaya sok keren sambil meneriakkan nama pasukannya. Beberapa detik yang canggung pun berlalu sementara dia berdiri diam, menanti Colin hancur lebur di depan matanya. Begitu melihat anak buahnya hanya berdiri diam seperti bebek yang linglung, si letnan langsung cemberut dan berteriak menanyakan apakah mereka mendadak tuli. Baginya, jentikan jari tadi adalah aba-aba yang sangat jelas untuk menyerang target. Pasukannya tampak ragu sebelum akhirnya mengingatkan sang atasan kalau target mereka kali ini adalah monster yang sanggup bertarung seimbang melawan Tuan Muda Fred. Daku tertawa kecil, sama sekali tidak heran dengan reaksi ketakutan mereka setelah menyaksikan sendiri kehebatan bertarung Colin dari dekat. Urat di dahi si letnan langsung menonjol karena menahan malu yang luar biasa, karena anak buahnya pengecut. Dia memutuskan untuk turun tangan sendiri demi menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Saat itulah, tatapannya tertuju pada pion favoritnya yang kebetulan berdiri di posisi yang sangat strategis. Dia segera mencengkeram kerah baju Daku, lalu menariknya maju, memakinya sebagai anjing pengkhianat yang tidak tahu diri dan menganggapnya pelanggaran berat. Si letnan pun memutuskan untuk menghukumnya secara langsung dengan tangannya sendiri. Pria jelek itu bahkan terlihat sangat bersemangat saat membayangkan bisa memukuli bawahannya yang tidak berdaya, tapi di luar dugaan, Daku dengan santai menahan pukulan lemah itu, hanya menggunakan satu tangan saja. Lengan sang letnan gemetar hebat, terkunci rapat dalam genggaman kuat Daku. Daku memperingatkan dengan tegas bahwa sampah seperti dia tidak punya hak untuk menghukumnya, sebelum akhirnya menghempaskan Letnan Hylos ke samping layaknya mantan kekasih yang sangat mengganggu. Si letnan hampir mengalami shock berat. Otaknya macet total melihat anak buahnya yang biasanya penurut kini mendadak berani melawannya secara terang-terangan. Mendengar keributan yang bising itu, Kapten Glenn datang dan langsung bertanya kenapa semua orang membuat kekacauan. Di pagi hari Marvin dan Sarah ikut menyusul di belakangnya, tampak sangat kesal karena sarapan mereka harus terganggu. Letnan itu tertawa sombong, sangat yakin bahwa pasukan pengawal elit akan menghukum para pengacau ini jauh lebih kejam. Cari muka. Dia langsung membungkuk hormat di hadapan para pengawal sambil memberikan pujian setinggi langit. Dia dengan cepat melaporkan kalau dirinya hanya sedang menjalankan tugas mulia untuk mendidik sopan santun kepada bocah kurang ajar yang sedang bergaya aneh di belakangnya. Colin dengan santai memberi hormat kepada Kapten Glenn seolah tidak ada masalah sama sekali. Sang letnan pun melotot tidak percaya, merasa tersinggung melihat betapa santainya anak itu saat menyapa perwira tinggi. Tiba-tiba Marvin melangkah maju dan menepis si letnan ke samping, lalu menyapa Colin dengan gembira, karena akhirnya sudah siuman menyaksikan pemandangan aneh ini. Wajah letnan langsung pucat, karena kebingungan yang luar biasa. Jujur ya, siapapun pasti bakal shock melihat pasukan pengawal paling elit di wilayah itu malah asyik bercanda dengan pelayan rendahan layaknya sahabat karib. Letnan itu bahkan sempat mengira kalau dia sedang mengalami mimpi buruk. Karena sudah tidak punya pilihan lain, dia protes bahwa tidak sepantasnya pengawal elit bergaul akrab dengan pelayan rendahan. Sarah langsung merangkul pundak kaku letnan itu dan menegaskan dengan ketus bahwa aturan nenek sihir Katrina tidak ada gunanya bagi dia. Dia juga menambahkan bahwa suara rengekan pria itu sangat mengganggu telinganya, jadi sebaiknya dia diam saja jika tidak ingin memakai penutup mata sebelah lagi di wajahnya. Setelah memberikan peringatan manis itu, Colin langsung bergabung dengan para pengawal kerajaan untuk sarapan bersama.
dia sempat berbalik dengan seringai jahil lalu dengan sopan meminta maaf karena telah membuat letnan itu malu lagi. Cerita kemudian berpindah ke kedai minuman terdekat tempat mereka merayakan kepulihan Colin. Dia mengaku sebenarnya hanya ingin berterima kasih karena pernah diselamatkan dulu. Tapi sekarang dia malah merasa berutang budi sekali lagi pada mereka. Sarah hanya menggigitkan bahu dan berkata dia senang bisa membantu karena dia juga sangat membenci si kepala botak itu. Kapten Glenn juga mengingatkan Colin kalau dia sudah berjasa besar saat menyelamatkan mereka di hutan. Penasaran, Daku bertanya kepada Sarah, apakah dia sudah lama mengenal letnan itu. Mendengar pertanyaan itu, emosi Sarah langsung tersulut hanya karena membayangkan pria berotak udang tersebut. Karena ingin mengalihkan pembicaraan dari topik sensitif itu, Kapten Glenn langsung berganti membahas hal penting yang sudah lama ingin dia sampaikan. Saat ini hanya tersisa 3 ksatria elit di barisan mereka, dan dia ingin mengajak mereka berdua bergabung. Colin tetap bersikap tenang, namun Daku hampir saja copot jantung, karena tidak percaya seorang cadangan seperti dirinya mendapat tawaran untuk menjadi anggota pengawal kerajaan. Glenn menekankan bahwa ini adalah kesempatan emas, karena mereka akan mendapatkan semua hak istimewa yang hanya dimiliki pelayan tingkat tinggi. Namun Colin menolak tawaran itu tanpa ragu sedikit pun, menegaskan dia tidak tertarik bermain kesatriaan. Colin rupanya memiliki tujuan yang jauh lebih besar di masa depan, dan dia tidak berniat puas dengan posisi yang biasa-biasa saja. Ucapan tegasnya itu seketika membuat semua orang di sana terdiam 1000 bahasa. Salah satu dari mereka menyarankan agar Colin menghentikan ambisi konyolnya untuk menjadi kepala keluarga berikutnya, mengingatkan bahwa mengalahkan tuan muda bukan berarti dia bisa bersikap sombong di hadapan mereka. Sarah menimpali dengan kondisi mabuk berat, menyela ucapan pria itu dan bersikeras bahwa kekuatan apapun yang digunakan Colin pastilah sebuah sihir. Sambil menunjuknya dengan tiba-tiba, dia menduga Colin pasti menggunakan trik sihir yang sama untuk mengalahkan Raja Azor dulu. Cowok kita cuma diam saja dan membiarkan situasi mengalir. Sementara pria di depannya heran bagaimana bisa seorang mantan budak menguasai sihir sehebat itu. Si kapten tua ikut mendesak bocah itu agar mau memberi penjelasan. Dalam hati, Colin sadar rahasianya cepat atau lambat pasti akan ketahuan juga. Di tengah tatapan tajam yang mengarah padanya, Colin sebenarnya merasa lega karena sudah menyiapkan cerita karangan yang sangat meyakinkan. Semua mata kini tertuju padanya. Si wanita tampak bersiap melayangkan tuduhan, membuat Colin diam-diam merasa cukup cemas memikirkan reaksi mereka. Nah, kalian tidak akan percaya tebakannya, si cewek malah mengira Colin ini mantan bangsawan, bikin dia panik tanpa alasan jelas. Colin hanya bisa melongo saat si cewek memuji kehebatannya sendiri dalam membongkar identitas rahasia itu. Sambil mabuk berat, dia bahkan mengarang cerita bahwa Colin adalah anak haram yang sempat diperbudak dan sekarang berambisi merebut kembali rumah serta kekuatannya yang hilang. Karangan yang cukup liar bahkan untuk ukuran dia, membuat temannya heran dari mana asal teori gila itu. Sedangkan Colin sendiri hanya tertawa gele. Colin tinggal mengiyakan tebakan absurd itu demi memuluskan rencana penyamaran barunya. Mereka semua langsung percaya. Apalagi saat Colin mulai berakting sedih dan meratap sebagai mantan bangsawan malang yang tersesat hingga berakhir menjadi seorang budak. Pidatonya yang penuh drama itu sukses membuat orang-orang yang mencurigainya berbalik merasa iba, sementara dia bersumpah akan merebut kembali segalanya. Walau yang lain berhasil dikelabui, sahabatnya tetap merasa kebohongan sekonyol itu tidak mungkin bisa menipu Kapten Glenn dengan mudah. Tapi dugaannya langsung patah, karena si kapten tua ternyata mempercayai cerita itu dan berjanji akan menjaga rahasianya tetap aman. Colin pun bisa bernapas lega, asalkan dia tidak memamerkan kekuatannya di hadapan sang nyonya ataupun tuan muda mereka. Selain itu, dia juga memberitahu bahwa sang marquis ingin segera bertemu dengannya. Colin pun langsung bergegas pergi menemui beliau. Glenn menatap dari kejauhan sambil merenungkan tentang kota Al yang sempat disebut dalam cerita bohong Colin. Tadi, sepanjang jalan, temannya masih tidak habis pikir rencana itu, berjalan sangat mulus, sekaligus bingung mengapa Colin memilih kota Ale dari sekian banyak tempat. Colin menjelaskan bahwa kota itu adalah tempat bertemunya berbagai kalangan. Lokasinya sangat jauh dan pastinya sangat sulit untuk diselidiki. Kebohongan soal mantan bangsawan ini jelas menguntungkannya untuk memanipulasi orang lain nanti. Di luar itu, temannya ingin menanyakan hal lain sambil membuat gerakan melengkung dengan jarinya.
Dia penasaran apakah Colin tahu soal lambang gagak kaki tiga, atau itu cuma teknik asal-asalan yang dia ciptakan untuk menipu orang. Jadi waktu menyelamatkan nyawa Daku dulu, Colin menebas kepala monster gendut itu hingga putus, sambil menegaskan bahwa dia harus menyampaikan sendiri pesan itu kepada adiknya langsung. Usai berkata begitu, dia terus menghabisi sisa monster yang ada. Namun sebelum pedangnya bisa menjangkau si bos, serangannya tertahan oleh sihir penguapan yang sangat pekat. Colin tertegun kaget saat monster itu mengejeknya karena berani berpikir bisa menang. Saat itulah Daku datang menyelamatkan dengan memanfaatkan celah sempit untuk menerjang dan menyerang monster itu dari titik butanya secara tiba-tiba. Akhirnya, mereka berdua berhasil menghabisi monster itu lewat sebuah serangan kombinasi yang mematikan, lalu mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil mirip sushi. Sesaat setelah pertarungan selesai, Daku langsung memarahi Colin habis-habisan dan mengatainya sebagai orang brengsek, karena telah menganggap tekad bulatnya sebagai sesuatu yang konyol. Namun perdebatan mereka tidak bertahan lama, karena mereka langsung disergap oleh kawanan iblis orc gemuk yang sangat buruk rupa. Sambil menebas salah satu iblis, Daku berteriak memarahi Colin atas tindakan gegabahnya yang bisa saja membahayakan nyawa Sandera yang ingin mereka selamatkan. Colin membalas bahwa membiarkan Sandera begitu saja juga tidak akan membantu, karena monster-monster itu tidak mungkin melepaskannya dengan sukarela. Daku protes kenapa Colin tidak memberi isyarat terlebih dahulu sebelum beraksi, tapi Colin balik mengejek bahwa membeberkan strategi di depan musuh adalah ide bodoh. Aksi saling ejek mereka terus berlanjut tanpa henti. Kedua cowok itu terus berdebat sementara yang lain hanya menonton dengan bingung. Coba lihat deh, si Daku tiba-tiba membuat gestur gagak kaki tiga yang menurutnya sangat keren itu. Katanya dia mempelajari tanda itu dari pria bernama Roal sebagai simbol kerjasama antar sekutu. Colin agak kesulitan meniru gerakan tangan tersebut sambil mengejek Daku yang hampir tertangkap lagi seperti orang bodoh. Kembali ke masa kini, Colin mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah tahu tentang lambang itu dari sahabat terbaiknya yang kini telah tiada. Mendengar hal itu, Daku terkejut dan penasaran apakah memang ada sosok seperti itu di serikat mereka dulu. Ketukan di pintu menghentikan obrolan mereka karena kini keduanya dipanggil menghadap Sang Marquis. Penguasa itu menyambut mereka dengan gembira dan menanyakan kondisi Colin. Cowok kita menjawab dengan ceria bahwa keadaannya sekarang sudah sangat membaik. Sang Marquis juga menyapa Daku yang langsung menunjukkan rasa hormat setinggi-tingginya. Percakapan serius pun dimulai karena pemanggilan ini tentu memiliki alasan penting, yaitu membahas insiden mengerikan yang sempat terjadi di area perburuan. Benar, kejadian yang sama yang membuat mereka bertengkar hari itu. Memasuki area perburuan tanpa izin memang keputusan yang sangat buruk. Sang Marquis mendekati mereka berdua, menceritakan hubungan dekatnya dengan Glenna yang sudah terjalin sangat lama. Mereka berulang kali lolos dari maut bersama-sama hingga bisa berada di posisi sekarang. Karena itulah Sang Marquis sangat takut kehilangan mereka, dan dia sangat menghargai kedua pemuda ini karena telah menyelamatkan temannya. Daku menimpali dengan penyesalan karena gagal menyelamatkan lebih banyak rekan mereka yang tewas di sana. Namun Sang Marquis menenangkan mereka dan menegaskan itu semua bukan kesalahan mereka, melainkan keteledoran dirinya sendiri yang terlambat mengantisipasi serangan mendadak monster tersebut. Colin dan temannya hanya bisa saling pandang dengan bingung, sementara Sang Marquis menambahkan bahwa mereka pasti sudah mendengar situasi ksatria kerajaan dari Kapten Glenna. Karena sekarang Colin ada di hadapannya, dia meminta jawaban sekali lagi. Seperti biasa, cowok kita langsung menolak tawaran emas tersebut tanpa ragu. Beralih ke Daku, Sang Marquis mengajukan tawaran yang sama, membuat pemuda itu tersentak karena mendadak ditawari posisi terhormat sebagai pengawal kerajaan. Dengan gugup dan panik, Daku mengaku bahwa dirinya masih sangat minim pengalaman bahkan untuk sekadar menjadi penjaga biasa, apalagi pengawal kerajaan. Demi membantunya, Colin menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk berbicara jujur sesuai isi hatinya saja. Mencoba mengumpulkan keberaniannya, Daku akhirnya berteriak lantang menyatakan keinginannya yang kuat untuk menjadi seorang pengawal kerajaan. Keputusan itu sudah bulat, namun Sang Marquis juga ingin memberikan hadiah pilihan kepada Colin atas jasanya. Mendapat kebebasan itu, Colin mengajukan permintaan yang sangat serius, yaitu membebaskan Erica, adik perempuan Daku yang kini menjadi pelayan di keluarga Williams. Permintaan hadiah tersebut
sontak membuat Daku terkejut setengah mati karena tidak menyangka sama sekali. Colin tetap teguh pada pendiriannya, menjelaskan bagaimana kakak beradik itu selalu bersama hingga mereka tiba di keluarga Hal. Sebelum akhirnya Erica dianggap terlalu lemah. Padahal impian terbesar Daku hanyalah agar adiknya bisa terus berada di sisinya. Sang Marquis pun bertanya kembali, apakah itu benar-benar keinginannya? Colin menegaskan bahwa dia memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dengan Daku, yang baginya sudah seperti sahabat terbaiknya sendiri. Itulah mengapa dia tidak ingin membiarkan temannya berjuang sendirian di saat sedang kesulitan. Wajah Daku tampak kaku, karena tidak menyangka akan mendapat pujian setinggi itu, sementara Colin terus mendesak agar adik temannya dibebaskan. Ikatan persahabatan yang begitu tulus di antara mereka berdua seketika mengingatkan Sang Marquis pada rekan seperjuangannya dulu. Sayangnya, karena masalah ini melibatkan keluarga besar Williams, penyelesaiannya tidak akan mudah atau instan. Sang Marquis kemudian meminta Daku untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Daku bersiap melangkah keluar sambil terus merenungkan siapa sebenarnya sosok Colin itu. Setelah kini mereka tinggal berdua saja di dalam ruangan. Sang Marquis mulai mengalihkan pembicaraan dan mengingatkan Colin pada hari saat dia menantang Trash bertarung. Saat itu, Sang Marquis langsung sadar kalau Colin bukan budak biasa. Dia makin shock karena Colin bisa selamat dari serangan sihir, bahkan menang pertarungan tanpa luka sedikit pun. Tapi yang paling bikin dia heran adalah bagaimana Colin bisa mengeluarkan kekuatan hebat yang sebelumnya sudah sering dia tunjukkan itu. Ternyata, Sang Marquis juga tahu soal skenario bohong yang dibuat Colin tentang Kapten Glenn merebut kembali gelar bangsawannya. Menariknya, Colin malah menggumamkan nama Sang Marquis sebelum memamerkan sedikit sihirnya, seolah meyakinkan kalau dirinya ini bukan orang penting. Colin mengaku cuma pria biasa yang kebetulan berbakat sihir. Di hadapan Sang Marquis, yang seorang penyihir agung tingkat master, Colin sadar dirinya cuma dianggap sebagai serangga kecil yang lancang. Tapi anehnya, penyihir sehebat dia pun sekarang dibuat bingung melihat orang biasa bisa mengendalikan sihir semulus itu. Hal ini kembali membuat Sang Marquis bertanya-tanya tentang jati diri Colin yang sebenarnya, padahal Colin cuma menegaskan kalau sosok di depannya ini adalah pemimpin terbaik yang sangat menyayangi rakyatnya. Sosok agung yang menghargai kekuatan dibanding garis keturunan. Colin merasa sangat terhormat diakui olehnya. Impiannya hanyalah terus mengabdi untuk menghapus konsep konyol tentang keunggulan darah murni. Singkatnya, dia ingin berkuasa, menjadi penguasa hebat seperti Sang Marquis. Bahkan dia punya ambisi gila untuk melampaui sosok di hadapannya sekarang. Colin mengakui kalau Sang Marquis sudah menyelamatkan nyawanya 2 kali, makanya dia ingin menunjukkan kekuatan aslinya saat ujian seleksi nanti. Setelah itu, terserah sang penguasa mau memanfaatkannya sebagai senjata untuk tujuan apa. Rencana ini terdengar sangat menarik, hingga membuat Sang Marquis tertawa terbahak-bahak. Dia sangat terkesan dan menaruh harapan besar pada Colin sebelum mengizinkannya pergi. Sebelum Colin melangkah keluar, Sang Marquis menanyakan pendapatnya tentang sosok bernama Rowan. Colin langsung berpura-pura tidak tahu apa-apa soal nama itu, membuat Sang Marquis menyuruhnya pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Sambil menatap kepergian Colin, Darius hal heran kenapa dia menanyakan hal tadi. Dia lalu memanggil kepala pelayan setianya, Cornum, yang mendadak muncul dari balik bayangan. Sang pelayan penasaran, apakah bocah itu cuma orang biasa atau jenius tersembunyi. Melihat reaksi Colin saat ditanya, dia sepertinya memang tidak tahu tentang Rowan. Artinya, Colin berbohong soal asal-usulnya dari kota Ail. Jelas itu, kebohongan. Sang pelayan langsung menaruh curiga dan menduga ada rencana tersembunyi di balik semua ini. Apalagi mereka pernah mengalami kejadian serupa dulu. Dan ya, sepertinya istri Sang Marquis sendiri pernah mengkhianatinya di masa lalu. Tapi lupakan itu, sang pelayan langsung menyerahkan gulungan surat berisi informasi terbaru dari Spirit Cat. Darius dibuat penasaran dengan isi informasi rahasia itu. Tapi tunggu dulu, sekarang kita beralih ke rumah Colin yang sedang asyik memandangi barang jarahan barunya berupa bahan sihir, koin emas, dan ramuan obat. Semua ini berkat kecerdikan Colin menukar sisa jarahan perangnya dengan pasokan yang berguna. Dengan semua barang ini, kekuatannya pasti bakal melesat tajam. Namun, nama Rowan terus saja mengganggu pikirannya dan membuat dia bertanya-tanya siapa sebenarnya orang itu. Satu-satunya momen dia mendengar nama itu adalah saat Ducu menyebutnya di kehidupan masa lalunya dahulu.
Tapi selain itu, tidak ada petunjuk lain. Apalagi cara sang Marquis mengucapkannya, seolah Colin wajib mengenal sosok tersebut. Tapi ya sudahlah. Dia memasukkan manik kecil ke tabungnya dengan rencana menanyakan hal ini pada Ducu nanti. Dia lalu mengaduk ramuan itu menjadi satu obat mujarab lalu langsung menenggaknya habis. Begitu cairan masuk ke tubuhnya, Colin segera merapalkan mantra untuk membuka buku sihir. Pusaka khusus itu langsung memuntahkan lembaran kertas di depannya. Sementara Colin terus meminum botol ramuan lain, lalu melemparkan wadahnya yang kosong begitu saja. Demi mencoba perubahan baru, Colin memusatkan energinya, lalu merapalkan mantra serap yang seketika membuat ototnya menegang hebat, karena tekanan. Sistem mengonfirmasi penyerapan mana telah berhasil dan meningkatkan kapasitas mananya sebanyak 1 poin. Sumpah, sistem ini benar-benar kebalikan dari sistem milik solo leveling. Colin menyadari kalau mencampurkan inti monster AP dengan Jade Sovereign Grass bisa meningkatkan kapasitas mananya dengan cepat. Setidaknya itu petunjuk yang dia temukan di buku kuno tadi. Tapi ramuan terbaik ini pun paling banyak cuma memberi 3 poin, bahkan beberapa ramuan lain tidak memberikan poin sama sekali. Terlepas dari itu, Colin takut kehilangan kendali jika kehabisan mana lagi. Makanya dia berniat meningkatkan pertahanan sihirnya terlebih dahulu. Meskipun dia harus mengakui kalau rasa ramuan ini benar-benar menjijikkan. Rasanya benar-benar bikin mual. Apalagi meminumnya satu persatu seperti ini butuh waktu sangat lama. Dia takut malah mati kena diar sebelum kekuatannya meningkat, membuatnya berpikir apa tidak ada cara yang lebih mudah saja. Saat sedang memandangi kapasitas mananya, tiba-tiba muncul notifikasi sistem yang mendeteksi adanya inti monster yang sangat kuat di dekatnya. Inti ini ternyata bisa diubah menjadi pusaka sihir untuk membantunya. Karena idenya sangat menarik, dia mengambil inti biru tersebut dan mulai meneliti cara pembuatannya. Dia mengetuk layar sistem untuk mengatur konfigurasinya, lalu mulai bermeditasi hingga memunculkan proyeksi monster berbalut aura emas sesuai petunjuk buku sihir. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam inti mana sambil membayangkan bentuk pusaka yang ingin dia buat. Colin bingung harus membuat apa, tapi dia segera memutuskan menggenggam erat bola kristal di tangannya, lalu mulai memproses inti biru itu menjadi sebuah pusaka sihir nyata. Proses pembuatannya terlihat sangat luar biasa dan berakhir seiring memudarnya kilau emas yang meliputinya. Sistem lalu mengonfirmasi keberhasilan pembuatan pusaka itu yang kini berwujud gelang di lengan kirinya. Lihat saja, gelang biru langit ini memiliki efek khusus yang memberikan penggunanya sebuah intuisi liar, ditambah lagi, ada berkah yang langsung meningkatkan kapasitas mananya sebanyak 1 poin selama dia memakainya. Nah, disinilah keajaibannya mulai terlihat saat dia menenggak sebotol ramuan lagi, dan kapasitas mananya langsung bertambah 2 poin sekaligus. Dengan kata lain, ramuan biasa yang harusnya cuma memberi 1 poin kini berlipat ganda menjadi 2 poin berkat gelang ini, gelang yang sangat luar biasa. Tapi Colin jauh lebih penasaran dengan kemampuan utamanya yaitu intuisi liar. Tepat saat itu juga, inderanya mendadak menajam dan merasakan sesuatu di balik pintu kamarnya. Colin bisa mendeteksi keberadaan 2 orang pelayan wanita. Tapi dia sangat terkejut hingga spontan berteriak kebingungan. Dia seolah mendadak mendapatkan kemampuan penglihatan tembus pandang. Atau lebih tepatnya penglihatan energi kehidupan. Hal serupa terjadi saat dia melirik ke arah para